Mari kita bersama-sama membuka Galatia 2 ayat 1 sampai 10. Seperti yang tadi sudah saya singgung, bahwa biografi Paulus di dalam surat Galatia terdapat di dalam pasal 1 dan juga pasal 2. Kita tidak bisa membahas seluruh biografi Paulus. Tadi kita sudah membahas bagian yang pertama, dan sekarang kita akan melihat bagian yang kedua, Galatia 2 ayat 1 sampai 10. Kalau saudara-saudara memperhatikan Galatia 1 ayat 11 sampai 24, walaupun tadi kita hanya membahas ayat 13 sampai 24, di dalam bagian itu penekanan Paulus adalah bahwa Injil yang diberitakannya itu dari Allah. Ya. Apa yang diberitakannya kepada orang-orang Kristen di Galatia beberapa tahun yang lalu itu adalah Injil Allah sendiri. Itulah sebabnya Paulus menceritakan kepada mereka tentang pertemuannya dengan rasul-rasul. Karena ada orang yang menuduh bahwa Paulus itu mendapat Injilnya dari rasul-rasul seperti Petrus, seperti Yohanes. Nah, makanya Paulus di dalam bagian yang pertama, kalau saudara perhatikan ayat 11 sampai 24, Paulus mengatakan, saya pernah pergi ke Yerusalem, tapi waktu ke sana saya nggak ketemu dengan satu rasul pun. Artinya, apa yang saya beritakan kepada kalian itu bukan saya ambil dari rasul-rasul yang di Yerusalem, tapi saya terima sendiri dari Allah. Ya, saya bertobat bukan karena Petrus, saya bertobat bukan karena Yohanes, saya bertobat karena Yesus sendiri. Dan saya diselamatkan untuk memberitakan Dia kepada bangsa-bangsa lain. Nah, itu yang ditekankan oleh Paulus. Jadi apa yang saya terima ini bukan dari manusia. Apa yang saya terima dan yang saya sampaikan ini dari Allah sendiri. Nah, di dalam bagian yang kedua, yaitu Galatia 2 ayat 1 sampai 10, Paulus menekankan bahwa Injil yang diberitakannya berbeda, Injil yang diberitakannya tidak berbeda atau sama dengan Injil yang dipercaya oleh Petrus dan Yohanes atau dengan rasul-rasul yang lain. Maka kalau saudara perhatikan di bagian yang kedua ini Paulus menceritakan pertemuannya dengan Petrus, dengan Yakobus dan juga dengan Yohanes. Ya, saudara-saudara memperhatikan di situ ada istilah sokoguru, ya. Sokoguru itu dalam bahasa Inggrisnya pilar atau orang-orang yang terpandang di gereja Yerusalem. Nah, jadi ada hal yang menarik di sini saudara-saudara ya. Sekalipun Paulus menerima Injilnya dari Allah, tetapi Injil yang diterimanya sama dengan Injil yang diterima oleh Petrus, oleh Yohanes, dan oleh murid-murid Yesus yang lain. Nah, itu adalah penekanan di dalam Galatia 2 ayat 1 sampai 10. Nah, tapi saya tidak akan memfokuskan kepada hal itu ya. Saya tidak akan fokus kepada Injil Paulus sama dengan Injil yang diterima oleh Petrus dan murid-murid Yesus yang lain. Saya akan memfokuskan kepada isu kebebasan orang Kristen ya, isu kebebasan orang Kristen. Apa yang membedakan orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen? Apa yang membedakan saudara sebelum menjadi orang Kristen dengan sebelum dan setelah menjadi orang Kristen adalah bebas. Ya, saudara-saudara ya, bebas. Sebelum saudara jadi Kristen, saudara tidak bebas. Saudara baru bebas setelah jadi Kristen. Ya, saudara-saudara, jadi apa sih membedakan sebelum dan sesudah? Bebas. Saudara kasih oleh Tuhan, kebebasan. Ya. Saudara kasih oleh Tuhan, kalau saudara baca di dalam surat Galatia, saya mengajak saudara-saudara untuk melihat sebentar Galatia pasal 5 ayat 1. Mari kita bacakan ayat ini bersama-sama. Galatia 5 ayat 1. 2, 3, ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan keperhambaan. Nah, saudara perhatikan kata merdeka, ya. Sungguh-sungguh merdeka. Kenapa Paulus menggunakan kata sungguh-sungguh? Karena orang berdosa pun ngakunya merdeka, Tuhan ya kan. Tapi Paulus mengatakan ya orang berdosa
sebenarnya nggak merdeka. Ya kalaupun mereka mengaku merdeka, ya tidak sungguh-sungguh merdeka. Ya, hanya orang Kristen yang sungguh-sungguh merdeka. Itu yang dikatakan oleh Paulus. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Munculnya kata merdeka. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, perhambaan atau dalam bahasa Yunaninya itu perbudakan. Ya, saudara-saudara ya. Nah, saudara bisa bedakan antara budak dengan kemerdekaan, perbudakan dengan kemerdekaan. Ya, saudara-saudara, Paulus mengatakan kepada orang Galatia, kamu sudah merdeka karena Kristus sudah memerdekakanmu. Jangan mau diperbudak lagi, gitu ya. Jangan mau diperbudak lagi. Untuk apa Yesus mati dengan darah yang begitu mahal? Sekarang kamu malah diperbudak lagi. Dia sudah mati untuk memerdekakanmu. Setelah kamu merdeka, kamu milih jadi budak lagi. Ya, makanya Paulus mengatakan, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau diperbudak lagi. Nah, saudara-saudara, kalau saudara baca pasal 5, saudara akan ingat dengan apa? Buah roh. Ya, saudara-saudara. Jadi konteks dari buah roh itu apa? Kemerdekaan. Jadi, saudara kasih lihat, ciri orang merdeka bukan orang yang berbuat seenaknya, bukan. Justru ciri orang yang merdeka adalah buah roh. Ya, saudara-saudara, buah roh itu adalah ciri orang yang merdeka. Mari kita perhatikan sebentar ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Apa itu? Apa artinya bebas? Bebas artinya tidak lagi menuruti keinginan daging. Ya, itu namanya bebas. Jadi saudara kasih lihat, bebas itu bukan bisa melakukan apa yang saya mau, bukan. Bukan itu bebas artinya. Bisa suka-suka orang bilang begitu ya. Bukan. Paulus mengatakan bebas artinya tidak akan mengikuti atau menuruti keinginan daging. Nah, tapi menarik kalau sudah perhatikan ayat yang ke-17. Mari kita lihat 17. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Loh, bebas kan artinya bisa melakukan apa yang saya kehendaki. Paulus bilang enggak. Bukan itu bebas. Ya. Saudara-saudara, orang Kristen itu berbeda dengan orang berdosa. Di mana bedanya? Orang Kristen itu bebas. Untuk memerdekakan kita, maka Yesus membayar harga yang mahal. Ya. Jadi sebelum kita jadi Kristen, kayaknya Pak, orang yang nggak Kristen itu bebas Pak, kita yang orang Kristen ini jadi nggak bebas. Ya, Paulus mengatakan, ya mereka itu nggak bebas, mereka itu merasa bebas, sebenarnya nggak bebas. Ya, yang bebas itu siapa? Hanya orang-orang percaya yang bebas. Dan kebebasan orang percaya itu dibayar dengan darah Kristus sendiri. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, kenapa saya jelaskan itu dulu? Karena ini adalah latar belakang dari Galatia 2 ayat 1-10. Saudara-saudara ya. Saudara-saudara, kebebasan adalah pergumulan hati Paulus ketika dia menulis surat Galatia. Ya, saudara-saudara. Ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin saudara bertanya, jadi kalau gitu Pak, orang Kristen di Galatia ini kehilangan keselamatannya enggak? Atau orang Kristen di Galatia ini sudah benar-benar diselamatkan enggak? Ya, kan mereka akhirnya menyunatkan diri. Ya, walaupun belum semua ya, ada yang sudah menyunatkan diri. Nah, orang yang sudah menyunatkan diri itu kehilangan keselamatannya enggak? Saya enggak percaya orang bisa kehilangan keselamatan. Atau orang yang sudah menyunatkan diri itu kehilangan sudah benar-benar diselamatkan enggak? Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dalam surat Galatia, sebenarnya Paulus tidak mempermasalahkan soal keselamatan mereka. Ya. Tidak ada. Paulus tidak mempermasalahkan soal keselamatan mereka. Bisa kita katakan saudara-saudara, Paulus percaya sih mereka masih diselamatkan, walaupun mereka sudah menyunatkan dirinya. Yang Paulus sesali adalah, sayang sekali kamu sudah selamat tapi tidak bisa merdeka. Ya, saudara-saudara, kamu statusnya sudah selamat, tapi kamu tidak bisa menjalani hidupmu dengan merdeka. Itu ironis, sudah selamat secara status tapi tidak merdeka secara hidup. Saudara kasih oleh Tuhan, saudara bisa bayangkan ya, ada orang tidak tahu dia anak konglomerat. Saudara-saudara ya, maka tiap hari kerjanya makan nasi basi, saudara kasih oleh Tuhan ya kan. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, kalau dia orang miskin makan nasi basi, saudara kasih oleh Tuhan, ya kita sedih juga ya saudara kasih oleh Tuhan ya. Kok makan nasi basi sih?
Kenapa sih nggak makan nasi yang baik-baik aja gitu kan? Tapi saudara yang lebih menjadikan lagi apa? Dia bukan orang miskin, dia anak konglomerat. Karena dia nggak tahu dia anak konglomerat, dia akhirnya makan nasi basi. Itu lebih menyedihkan lagi saudara-saudara ya. Saudara-saudara yang Tuhan, anak kos, saudara yang Tuhan, di akhir bulan makan nasi dengan kuahnya saja itu menyedihkan saudara Tuhan. Tapi kan semua orang ngerti, namanya juga anak kos, anak mahasiswa. Ya saudara-saudara, tapi saudara Tuhan, kalau anak konglomerat tanggal 30 makan nasi putih dengan kuah gulai ayam dari rumah makan Padang saudara Tuhan, kan kita langsung merasa sedih ya. Tapi karena dia nggak tahu, kan sedih juga, dia nggak tahu anak konglomerat. Lebih malu lagi, bukan lebih malu lagi, lebih menyedihkan gini, dia tahu anak konglomerat, tapi kenapa mau aja makan nasi dengan kuah gulai ayam. Itu lebih menyedihkan lagi saudara-saudara, itu menyedihkan level 3 itu. Kalau nggak tahu itu level 2. Kalau orang miskin itu level 1. Kalau tahu dia tahu dia anak konglomerat, tapi dia tetap makan nasi catu lagi. Nasi dari beras catu saudara Tuhan. Saudara-saudara, padahal bapaknya bukan PNS saudara Tuhan kan. Ya saudara-saudara ya. Ya kan? Saudara-saudara, bapaknya pengusaha kok. Kok makan nasi beras catu lagi nih anak gitu kan? Sambil makan ada yang bunyi, krok, saudara Tuhan. Kenapa? Ada batunya, saudara-saudara ya. Bapak ini kok menghayati sekali, saudara Tuhan ya. Ya ini bukan pengalaman pribadi, saudara, bukan. Ya. Saudara-saudara, kok kamu bisa makan beras catu padahal kamu anak konglomerat? Kan sedih itu. Ya saudara-saudara, itu yang terjadi dengan jemaat Galatia. Paulus tidak mengatakan mereka kehilangan keselamatan, tapi yang Paulus sesali apa? Kamu sudah selamat, tapi kenapa hidupmu kayak budak? Diperbudak oleh apa? Oleh hukum Taurat. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bagi Paulus kebebasan orang Kristen itu berharga karena Yesus mati untuk memperoleh kebebasan itu. Yesus mati untuk dapat kebebasan itu lalu bisa berikan kepada saudara dan saya. Menyedihkan kalau orang yang sudah memperoleh keselamatan itu malah hidup kembali dalam perbudakan rohani. Nah, saudara-saudara, ini satu hal yang tetap berlaku, tetap relevan saudara-saudara. Banyak orang Kristen kalau selamat sih selamat, tapi tidak merdeka. Ya. Yang saya takut pada siang hari ini untuk saudara-saudara adalah bukan saudara belum selamat. Saudara sudah selamat tapi tetap hidup tidak merdeka. Ya saudara-saudara Tuhan, ada banyak orang Kristen saudara-saudara Tuhan sudah selamat sih, tapi tidak bisa menjalani hidupnya atau tidak bisa hidup dengan merdeka gitu. Itu yang jadi persoalan. Jadi dibilang anak tapi kayak pembantu. Saudara Tuhan itu kan anak sih anak, tapi kok kayak hidupnya kayak pembantu begini ya gitu. Saudara-saudara, itulah sebabnya Paulus menulis kepada jemaat Galatia dengan urgensi yang demikian besar. Itulah kenapa dia marah. Ya saudara-saudara, kenapa Paulus marah? Loh, Yesus sudah bayar dengan harga begitu mahal kemerdekaanmu. Baru sekarang kamu hidup lagi kayak pembantu kayak gini, kayak budak kayak gini. Ya marah dia saudara Tuhan. Ngapain Yesus mati dengan harga yang begitu mahal kalau kamu jadi pembantu lagi, kalau kamu jadi budak lagi. Tapi kenyataan kan begitu saudara-saudara. Ya nanti kita akan lihat saudara Tuhan. Seperti apa sih orang Kristen yang sudah selamat tapi nggak merdeka saudara Tuhan ya. Itu banyak ya. Mungkin saudara salah satu di antaranya ya saudara-saudara ya. Saudara Tuhan, mereka telah memperoleh kebebasan yang sejati ketika mereka percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit, tapi sekarang mereka berada di bawah pengaruh para pengajar yang ingin menambahkan hukum Musa ke dalam Kristus, ke dalam Injil Kristus. Mari coba kita lihat Galatia pasal 1. Nah, saudara-saudara, Galatia pasal 1. Galatia pasal 3 ayat 1. Galatia pasal 3 ayat 1. Saya bacakan untuk kita semua. Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Nah, ini saudara-saudara ya, kata kasar yang kedua ini. Hai orang-orang Galatia yang idiot. Itu bahasa Yunani ya, saudara-saudara. Bahasa Indonesia mungkin supaya kita nggak tersinggung membacanya, saudara-saudara ya. Jadi dibikin bodoh. Tapi sama saudara Tuhan ini lebih dari kata bodoh. Hai orang Galatia yang bego, saudara Tuhan. Itu ya. Karena bahasa Yunani idiotes, saudara Tuhan itu idiot. Hai orang Galatia idiot. Loh, kok dibilang idiot? Ya, gimana nggak idiot? Kamu sudah merdeka tapi kamu mau aja diperbudak orang itu, mau aja diperbudak oleh hukum Taurat. Itu kalau bukan idiot apa dong itu? Ya saudara-saudara ya, saudara bisa bayangkan ya, anak konglomerat tahu dia bapaknya konglomerat, tapi dia tetap makan beras catu saudara Tuhan. Ya kan bapaknya bilang, anak idiot, kamu kenapa makan beras catu kalau kamu tuh bapak konglomerat?
Mari kita lihat kalimat selanjutnya. Siapakah yang telah menyihir kamu? Bahasa Indonesia mempesona, saudara ya. Tapi bahasa Yunaninya disihir. Gitu kan? Siapa sih yang sudah menyihir kamu? Ya kan? Seperti Paulus bilang ini, saya sampai habis akal mikir kamu bisa meninggalkan Injil, berbalik, itu ceritanya gimana? Siapa yang sihir kamu ini? Siapa yang menghipnotismu? Nah, itu kira-kira saudara Tuhan ya. Siapa yang sudah hipnotis kamu? Ya saudara-saudara kasih Tuhan, tapi ini yang dikatakan Paulus, kamu sudah diselamatkan, tapi sekarang ini kamu seperti berada di bawah sihir dari pengajar-pengajar yang salah itu. Kamu dibujuk oleh mereka dan kamu mau aja dibujuk. Kamu mau aja disunat. Percaya aja lagi. Ya, kamu sudah merdeka, tapi kok kamu percaya aja kalau harus disunat, harus melakukan hukum Taurat. Nah, mari kita lihat 5 ayat 1. Tadi sudah baca 5 ayat 1, saudara kasih Tuhan. Ya, saudara-saudara kasih Tuhan, 5 ayat 1 tadi kan bicara mengenai kemerdekaan. Nah, apa yang mau dikatakan Paulus di ayat itu? Kamu sudah merdeka, Kristus sudah mati supaya kamu merdeka. Janganlah hidup kayak orang yang masih diperbudak. Ya, jangan mau lagi dipasang kuk perhambaan itu. Ya, saudara-saudara, jadi Paulus mengatakan yang diberikan oleh pengajar-pengajar yang salah itu kepadamu, itu bukan Injil, itu kuk. Saudara-saudara, kuk itu belenggu. Ya, hanya orang yang diperbudak yang pakai kuk. Orang yang merdeka tidak pakai kuk lagi. Kuk perhambaan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi di Galatia mengingatkan Paulus pada situasi yang hampir identik, hampir sama yang pernah dihadapinya beberapa tahun sebelumnya. Ya, itulah yang kita lihat di dalam Galatia 2 ayat 1 sampai 10. Nah, sekarang mari kita baca, saudara-saudara ya. Galatia 2 ayat 1 sampai 10. Kita baca bertangkapan ya. Kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Berdasarkan suatu pernyataan dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Nah, saudara perhatikan kata memperhambakan di situ. Supaya mereka dapat memperhambakan kita. Nah, dulu diperhamba oleh dosa, saudara-saudara. Setelah dimerdekakan oleh Kristus, orang-orang Kristen di Galatia ini mau aja diperhamba oleh hukum Taurat. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-5 saya baca. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tidak tunduk pada mereka, agar kebenaran Injil dapat tetap tinggal pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepada aku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Nah, saudara-saudara, di sini Paulus sedang menceritakan pengalamannya di kota Yerusalem, saudara-saudara Tuhan. Nah, apa yang terjadi di kota Yerusalem? Ya, saudara-saudara, di sini Paulus lagi berbicara mengenai kunjungannya yang kedua. Kunjungan yang pertama dia tidak ketemu rasul, kunjungan yang kedua dia bertemu dengan rasul. Nah, waktu dia melakukan kunjungannya yang kedua, ada sekelompok orang yang diam-diam masuk ke dalam
gereja. Nah, Paulus menyebut mereka sebagai saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyeludup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita. Nah, saudara-saudara, di sini Paulus menyebut kelompok ini sebagai saudara-saudara palsu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi Paulus menceritakan kepada orang Kristen di Galatia apa yang pernah dialaminya di kota Yerusalem. Dan dia mengatakan, apa yang diberitakan oleh pengajar-pengajar palsu kepadamu itu bukan hal baru. Saya sudah dengar itu waktu saya berkunjung ke Yerusalem. Ya, waktu itu ada sekelompok orang yang menyusup masuk. Ya, menyusup masuk untuk apa? Untuk memperhambakan kami, atau untuk memperhambakan orang-orang Kristen bukan Yahudi. Nah, saudara-saudara perhatikan kata menyusup. Di situ Paulus menggunakan kosakata dari dunia intelijen, saudara-saudara Tuhan. Menyusup. Para lawannya sedang melakukan operasi rahasia di dalam gereja. Seperti agen yang menyamar, mereka menyelinap untuk memata-matai orang Kristen non-Yahudi. Ya, saudara-saudara, jadi saudara-saudara Tuhan, apa yang dilakukan oleh orang-orang, apa yang dilakukan oleh guru-guru palsu ini kepada orang Kristen Galatia, itu sudah pernah mereka lakukan waktu Paulus datang ke Yerusalem. Nah, waktu itu dia bawa orang non-Yahudi namanya Titus. Ya, saudara-saudara, Barnabas kan orang Yahudi, Paulus orang Yahudi. Tapi waktu kunjungan yang kedua itu, Paulus sengaja bawa satu orang non-Yahudi yang tak disunat, namanya Titus. Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, nah kita tidak bahas itu dulu, tapi kita lihat dulu siapa sih yang dimaksud dengan saudara-saudara palsu ini. Ya, saudara-saudara, para penafsir menyebut mereka sebagai kaum Yudais. Ya, saudara-saudara, kaum Yudais, yaitu orang Yahudi tapi jadi Kristen. Nah, saudara-saudara, atau lebih tepatnya orang Kristen latar belakang Yahudi, tapi belum meninggalkan ajaran Yahudinya. Itu namanya kaum Yudais. Jadi saudara-saudara, ya seperti kita tahu kan, orang Kristen pertama kan orang Yahudi. Ya, Kisah Rasul 2, saudara-saudara, Kisah Rasul 2 itu kan semuanya orang Yahudi itu. Petrus, Yohanes, itu kan semuanya orang Yahudi. Nah, saudara-saudara, waktu mereka menjadi orang Yahudi, waktu mereka menjadi orang Kristen, ada sebagian orang-orang Yahudi ini yang belum meninggalkan tradisi Yahudinya. Mereka mencampur adukkan agama Yahudi dengan agama Kristen. Mereka mengajar bahwa orang-orang non-Kristen harus jadi orang-orang Yahudi supaya dapat jadi Kristen. Saya ulangi. Itu diajarkan oleh guru-guru palsu ini. Kamu harus jadi Yahudi dulu baru bisa jadi Kristen. Paulus bilang apa? Loh, kamu cukup percaya dari penyembah berhala kamu jadi Kristen. Ya, orang-orang Galatia kan penyembah berhala sebelumnya. Jadi waktu kamu percaya pada Yesus, ya kamu jadi orang Kristen. Datanglah guru-guru palsu ini bilang sama orang Galatia, oh enggak, ya, kamu harus jadi Yahudi dulu, baru kamu bisa jadi Kristen. Ya, kalau mau jadi Yahudi ya disunat dulu lah. Nah, saudara-saudara, kita lihat dulu Kisah Rasul 15 ayat 1 ya, Kisah Rasul 15 ayat 1. Kisah Rasul 15 ayat 1. Ya, supaya saudara bisa membayangkan seperti apa sih kaum Yudais ini. Coba saudara-saudara baca bersama-sama. 2, 3, ya. Nah, saudara-saudara, Kisah Rasul 15 itu kan konteksnya mengenai sidang di Yerusalem. Ya, jadi waktu Paulus datang ke Yerusalem, ini yang dikatakan Kisah Rasul 15 ayat 1. Ada orang yang mengatakan jika kamu tidak disunat menurut adat Musa kamu tidak dapat diselamatkan. Nah, mereka inilah yang disebut Paulus sebagai saudara-saudara palsu. Ya, mengapa disebut saudara palsu? Mereka disebut saudara karena ngaku Kristen, tapi palsu karena sebenarnya tidak mengikut Kristus. Itu saudara-saudara ya, saudara-saudara palsu. Saudara-saudara Tuhan, ya maka di dalam gereja hati-hati ya, banyak saudara palsu. Dibilang saudara Kristen, ya saudara-saudara Tuhan, tapi palsu kenapa? Nggak ada Kristus. Maka saudara-saudara di gereja-gereja yang banyak orang Kristen KTP-nya, ya banyak saudara palsunya. Kalau dibilang saudara, ya saudara setiap minggu di gereja sama kita kok, tapi di hatinya belum ada Kristus.
Ya, di hatinya belum ada Kristus. Dia nggak percaya bahwa keselamatan itu oleh anugerah. Ya, saudara-saudara, banyak orang kalau ditanya, Kristen, kamu kalau mati masuk surga nggak? Belum tahu. Loh, kenapa? Ya karena saya merasa hidup saya belum baik-baik saja. Nah, saudara-saudara Tuhan, berarti kamu percaya keselamatan oleh perbuatan dong? Iya. Loh, saudara-saudara, saya pernah berapa kali wawancara orang Kristen. Saya kaget juga, banyak yang percaya kalau kita ke surga itu karena berbuat baik kok. Ya, kembali lagi saudara-saudara ya, konteks di Sulawesi Utara. Gereja di mana-mana saudara-saudara Tuhan, tapi orang Kristennya ya tidak percaya keselamatan oleh anugerah. Orang Kristennya percaya kalau kita selamat itu adalah karena berbuat baik. Maka khotbah pendetanya selalu temanya sama, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Berbuat baik. Ya, saya pernah nanya sama beberapa orang, kapan terakhir kali kamu dengar khotbah mengenai salib Kristus, kematian Kristus dan kebangkitannya? Kapan terakhir kali kamu dengar khotbah mengenai itu? Mereka bilang, sudah lama Pak, nggak ada khotbah kayak gitu. Loh, ini gereja kok bisa kayak gini? Khotbah, mengkhotbahkan semua hal kecuali satu, mengkhotbahkan mengenai salib Kristus dan kebangkitannya lah. Ya, itu saya bilang tadi saudara-saudara Tuhan ya. Mereka percaya orang bisa jadi baik hanya karena dikasih tahu bagaimana cara berbuat baik. Ya, saudara-saudara ya. Jadi kalau kita bilang, wah kita tidak lagi Pak bicara mengenai hukum Taurat. Loh, saudara-saudara itu memang kata Taurat ini tidak dipakai, tapi gaya Tauratnya masih dipakai. Ya, lakukan ini, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begitu. Ya cukup dikasih tahu orang akan berbuat baik. Cukup dikasih tahu orang akan menjadi baik. Ya tidak, saudara-saudara Tuhan. Ya, orang tidak menjadi baik bukan karena tidak tahu. Saudara-saudara, pengalaman saya jadi guru sih akhirnya membenarkan hal ini. Mana ada siswa yang jahat nggak tahu yang baik? Ayo, saudara jadi guru, ada nggak siswa saudara yang jahat itu karena nggak tahu yang baik? Kenapa kamu merokok? Saya nggak tahu Pak, rokok itu salah. Lah, semua yang merokok saudara tanya, kenapa kamu merokok? Saya nggak tahu Pak, salahnya di mana sih? Lah, enggak. Justru dia bilang, saya merokok karena tahu ini salah, tapi dengan begitu saya jadi siswa yang berani melawan aturan. Nah, itu siswa keren. Loh, jadi kenapa dia merokok? Supaya keren. Kerennya di mana? Berani lawan aturan. Ayo, saudara. Mau kasih hukum Taurat hukum Taurat apa lagi saudara Tuhan ya? Karena seakan-akan dia nggak tahu. Kasih tahu. Dia bilang saya tahu. Ada nggak sih orang yang mabuk nggak tahu kalau mabuk itu salah? Nggak ada, saudara-saudara ya. Dia mabuk, kalau ditanya, Bapak tahu mabuk salah? Tahu. Ya, saudara-saudara. Saudara Tuhan, salah satu tantangan di daerah Sulawesi Utara itu kan tingkat perselingkuhan yang sangat tinggi, saudara Tuhan. Tapi kalau saudara tanya, yang berselingkuh itu tahu nggak dia kalau itu salah? Tahu. Dia pun nggak tahu, semua tahu kok. Kenapa tetap dilakukan? Nah, saudara-saudara, jadi kita pikir hukum Taurat bisa membawa orang ke jalan yang benar. Tidak, Tuhan ya. Saudara mau kasih tahu apa lagi? Dia tahu semua kok. Tapi saudara-saudara, sayangnya ya banyak gereja khotbahnya ya gaya hukum Taurat. Lakukan ini, lakukan itu. Ya, saudara-saudara, janganlah melakukan yang ini, janganlah melakukan itu, lakukanlah ini. Siapa yang nggak tahu? Pulang dari gereja, yang dibilang di dalam khotbah itu yang dilakukannya. Maka saudara-saudara, saya kan Natal kemarin merenungkan dari Injil Yohanes ya. Saya tertarik dengan kata gelap itu, saudara-saudara Tuhan. Injil Yohanes kan suka pakai kata gelap itu, gelap, kegelapan. Ya, saudara-saudara Tuhan, terang itu telah datang dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Dan saudara-saudara perhatikan, banyak sekali kata gelap-gelap di dalam Injil Yohanes, kegelapan. Apa sih yang dimaksud Yohanes dengan kegelapan? Ya, gelap artinya nggak ada terang lah, saudara-saudara Tuhan ya. Nah, saudara-saudara, yang dimaksud Yohanes dengan gelap itu bukan orang nggak tahu yang benar, ya kurang informasi. Nah, saudara-saudara ya. Jadi kenapa orang melakukan yang salah? Gelap sih Pak, dia nggak tahu informasi, maka dia melakukan yang salah. Tidak, saudara-saudara Tuhan. Nah, supaya saudara-saudara percaya, mari kita lihat Yohanes pasal 3. Ayat 19. Nah, inilah definisi gelap di dalam Injil Yohanes. Lebih mengerikan daripada
sekedar nggak tahu. Ya saudara-saudara, saudara tahu kan dulu ada namanya Menteri Penerangan ya saudara Tuhan ya. Menteri Penerangan. Saya dulu bingung kenapa sih namanya Menteri Penerangan. Emang dia itu ngurusin lampu. Kenapa namanya Menteri Penerangan? Menteri Penerangan, Menteri Penerangan. Saudara-saudara baru saya ngerti, penerangan zaman itu seperti informasi zaman sekarang. Ya, jadi tugas Menteri Penerangan ngurusin informasi, TV, koran. Nah, sekarang kan Kominfo. Tapi dulu namanya Menteri Penerangan, memberikan penerangan, ya. Apa penerangan? Informasi. Karena orang kalau nggak dapat info gelap. Ya, saudara-saudara ya, itu kan orang karena nggak tahu, akhirnya saudara-saudara lakukan kesalahan. Nah, kenapa? Nggak tahu, maka informasi dianggap sama dengan terang. Ya, saudara-saudara, informasi dianggap sama dengan terang. Tapi saudara Tuhan, Injil Yohanes memberikan kepada kita definisi gelap yang lebih daripada itu. Karena masalah manusia bukan nggak tahu. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-19. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, Yohanes pasal 1. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan. Problemmu itu bukan nggak tahu. Terang itu sudah datang. Kamu tahu. Problemmu itu apa? Yang kamu suka kegelapan. Ayo saudara-saudara, lebih parah mana ya? Nggak tahu atau nggak, lebih parah mana saudara-saudara ya? Nggak tahu atau nggak mau? Lebih parah nggak mau. Terang sudah datang, kamu maunya yang gelap. Jadi kalau saudara pikir, kenapa ya orang tinggal dalam gelap? Nggak tahu mereka ada terang. Bukan, mereka tahu ada terang. Mereka menyukai, itu masalahnya, menyukai. Ya saudara-saudara, di sini juga kita perlu saudara Tuhan memiliki pandangan atau memperbaiki pandangan kita mengenai sekolah. Sekolah Kristen itu bukan tempat untuk memberitahu saja. Karena kalau memberitahu manusia sudah tahu. Ya saudara-saudara, nah sekolah-sekolah kebanyakan saudara-saudara itu menjadi tempat memberitahu kan. Supaya apa? Karena anak setelah tahu akan melakukan yang benar. Masalah manusia bukan nggak tahu. Sekolah Kristen bukan hanya sekedar tempat untuk memberitahu. Bukan. Sekolah Kristen adalah tempat untuk membentuk anak itu. Problem anak itu bukan hanya nggak tahu. Dia suka dengan kegelapan itu. Nah, saudara-saudara, paling gampang ya saya kasih ilustrasi. Kenapa anak nggak makan sayur? Nggak tahu. Anak nggak makan sayur, dia nggak tahu pak manfaatnya. Ayo sekarang tanya anak sekolah sama kayak Tuhan itu, uji aja itu, vitamin A, vitamin C itu, lulus itu. Dari SD anak tahu kok, vitamin apa, sayur kaya dengan vitamin A. Ayo kasih selada sama dia. Loh, dia nggak mau. Loh, masalahmu di mana? Nggak tahu, bukan dia tahu. Tapi kenapa dia nggak mau makan sayur? Nggak suka. Ya saudara-saudara, jadi gimana cara bikin anak dari nggak suka makan sayur jadi suka makan sayur? Dikasih tahu. Wah, sampai lidah saudara bercabang pun saudara Tuhan nggak makan sayur dia. Loh. Dibentuk. Nah, dibentuknya dengan apa? Habit. Nah, saya tanya, saudara kapan suka makan nasi? Di sini ada yang nggak suka nasi? Nggak ada. Nah, saya tanya, kapan saudara suka makan nasi? Saudara makan nasi saudara makan nasi setelah saudara suka nasi, atau saudara sudah makan nasi bahkan sebelum saudara sadar suka nasi? Ayo, saudara ditanya orang tua waktu bayi, mau makan mana nak? Nasi, roti. Ya saudara kalau ditanya begitu saudara nggak makan, saudara itu mana mau, gimana saudara mau milih itu kan? Saudara nggak dikasih pilihan, dijejelin nasi terus kan, nasi lagi. Bahkan sebelum saudara bisa bilang suka nasi lagi. Secara tidak sadar, sekarang kalau saudara ditawarin, mau makan apa pak? Nasi atau roti? Nasi. Loh, sejak kapan saya suka makan nasi ya? Saudara yang kayak saudara itu kalau ditanya, saudara suka nasi? Suka. Tapi kan saudara nggak pernah tahu kan kapan saudara suka nasi. Loh, kok bisa ada rasa suka nasi di dalam diri kita ya? Karena kalau saudara nggak percaya, oh enggak lah pak, semua orang suka nasi. Pergi ke Papua saudara kayak saudara Tuhan. Kasih nasi. Mau makan nasi? Enggak, minta apa? Sagu. Loh. Saudara tahu papeda kan saudara kayak saudara Tuhan. Papeda itu masakan Indonesia Timur, itu nasinya mereka. Itu kalau kita pakai istilah sekarang itu mirip lem kanji, ya, lem kanji.
Jadi saudara-saudara yang terbiasa lem kanji ditawarin papeda, saudara nggak akan selera. Kenapa? Yang saudara langsung lem kanji. Saudara biasa pakai itu untuk ngelem. Ya. Tapi saudara-saudara orang Papua itu kalau ditanya mau makan apa, dia minta papeda. Ya, papeda dikasih kuah kuning. Ada ikannya di situ. Saya pernah coba waktu saya mulai pelayanan di Sulawesi Utara. Ya, saudara-saudara, saya berkunjung ke daerah Ternate, saya pernah coba. Ya, saya cuma coba karena penasaran aja sih. Ya, setelah itu saya nggak tahu bagaimana menikmatinya. Ya, waktu saya makan harus digini-gini. Kok ribet amat sih mau makan aja, saya bilang. Gini-gini, terus masukkan ke mulut. Ah, jangan digigit, Pak. Jadi diapain kalau nggak digigit? Saya bilang. Ya itu cara masaknya, diisap-isap. Tapi kalau saya perhatikan teman-teman saya yang dari Papua menikmati. Kenapa mereka nggak menikmati nasi ya? Karena nggak dibiasakan makan nasi. Nggak dibiasakan makan nasi. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, di sini kita belajar ya, sekolah bukan hanya tempat ngasih informasi. Nggak ada gunanya saudara kasih informasi sampai bejibun pun kalau hatinya sudah bentuk. Ya, saudara-saudara, nggak ada artinya saudara kasih informasi berjibun, hati nggak dibentuk. Maka sekolah tidak boleh hanya menyediakan informasi kepada anak. Sekolah harus menjadi tempat untuk membentuk hati anak. Dan hati tidak bisa dibentuk dengan informasi. Hati dibentuk dengan habit, kebiasaan. Saudara kalau salaman otomatis tangan kanan, tangan kiri. Kanan kan? Kayaknya refleksnya. Kok bisa ya kita refleks tangan kanan? Ya karena dari kecil sudah dibiasakan. Ayo saudara-saudara, ada nggak gunanya saudara bilang sama orang atau sama siswa, tangan kanan tangan sopan, tangan kanan tangan sopan, tapi saudara nggak pernah biasakan dia salaman dengan tangan kanan, ya nggak ada gunanya saudara-saudara ya. Tangan kanan tangan sopan, tapi dia biasa tangan kiri, begitu salaman kiri lagi loh. Kamu sudah dikasih tahu tangan kanan itu tangan yang sopan loh. Kamu dia nggak pernah dibiasakan pakai tangan kanan untuk salaman. Ya saudara-saudara, makanya ada orang nanya sama saya, Pak, mana duluan anak itu suka Alkitab baru diajar sak teduh, atau anak itu dibiasakan sak teduh walaupun dia belum suka Alkitab? Ya dibiasakan aja, nanti suka juga kok itu. Dibiasakan. Nah itu namanya membentuk hati. Nah saudara-saudara, jadi kalau kita perhatikan di dalam Yohanes 3 ayat 19, apakah hukuman itu? Hukuman itu bukan hanya mereka tinggal dalam kegelapan, hukuman itu mereka dibiarkan menyukai kegelapan. Itu namanya hukuman. Walaupun itu gelap, mereka suka. Itu kan ngeri saudara-saudara ya. Saudara pernah lihat orang gila makan nasi basi, saudara Tuhan? Itu kan abnormal kita bilang kan saudara-saudara ya. Itu nasi basi, nasi busuk dari Jambur. Saudara tahu kan Jambur-Jambur itu ada tempat sampahnya saudara Tuhan kan. Itu kan bisa nasi sudah berhari-hari belum diangkut sama dinas kebersihan, kan bau sekali. Dulu kan sekolah saya di sampingnya Jambur saudara Tuhan kan, sekolah SMP saya. Saya nggak usah bilang SMP mana itu. Ya saudara-saudara ya. Nggak jauh dari sini sih. Ya, di sebelah itu Jambur. Ya. Lalu setiap kali pulang sekolah itu bau nasi basi karena berhari-hari pesta, buang ke situ, buang ke situ, buang ke situ. Lalu satu kali saya lihat ada orang gila. Dari mana satu dia gila saudara Tuhan? Karena dia makan nasi basi itu dan dia makan dengan menikmati. Ya kan itulah kesimpulannya, cuma satu, gila kan? Dia makan itu saudara Tuhan, udah kan lahap. Kok bisa ya nasi basi dia suka? Itulah hukuman itu. Saudara-saudara, jadi saudara yang pikir hukuman itu apa? Makan nasi basi itu hukuman, tapi saudara gak suka. Yang lebih gila saudara Tuhan, saudara dihukum makan nasi basi, tapi saudara suka, itu hukuman yang lebih gila lagi saudara Tuhan. Itu gimana itu? Saya tanya saudara-saudara, hanya karena suka berarti itu? Hanya karena suka berarti saudara gak mencret? Ya enggak lah saudara-saudara, saudara boleh suka, tapi kalau saudara makan mencret, diare langsung. Bukan karena enak kok Pak, enak pun kalau bakterinya banyak ya bisa muntaber. Nah saya tanya saudara-saudara, dosa itu berbahaya? Ya, oh berbahaya Pak kalau kita nggak suka. Enggak saudara-saudara Tuhan, suka pun berbahaya. Bukan karena suka baru jadi nggak berbahaya gitu. Suka pun berbahaya. Saudara-saudara gini ya, saudara melakukan dosa yang saudara nggak suka, ya bahaya. Tapi setidaknya saudara
masih bisa untuk menghindar. Lah kalau saudara suka, disuruh menghindar pun nggak menghindar, kan itu masalahnya. Itulah hukuman. Jadi bukan hanya dihukum untuk tinggal dalam kegelapan, dihukum untuk menyukai kegelapan. Jadi sambil makan bakteri masuk, sambil makan bakteri masuk, tapi enak, merasa enak. Ya tinggal tunggu waktu kan saudara-saudara ya. Sekarang sih nggak mencret, tapi kalau terus-terusan kayak gitu, ya bisa bakteri semua dalam perutnya. Itulah dosa. Seperti itulah cara kerja dosa. Ya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Nah jadi kenapa hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan? Karena hukum Taurat itu tidak bisa mengubah orang. Ya dia cuma tahu salah, tapi dia tidak mau untuk yang benar. Itu masalahnya. Hukum Taurat hanya kasih tahu saudara salah, saudara tidak mau yang benar. Apa gunanya? Apa gunanya? Nah itu makanya saudara-saudara ya, hati-hati ya saudara-saudara ya, sekolah Kristen ngakunya Kristen tapi gayanya hukum Taurat. Nah saya tadi bilang hati-hati keluarga Kristen ngakunya Kristen gayanya hukum Taurat. Hati-hati sekolah Kristen ya ngakunya Kristen gayanya hukum Taurat. Maka saudara-saudara kalau kita pikir-pikir ya, wah Injil kan dari dulu kita dengar saudara kasih oleh Tuhan. Tapi saya percaya sekarang kita perlu bawa kembali ke dalam keluarga kita, bawa kembali ke dalam sekolah kita, mungkin bawa kembali ke dalam gereja kita. Saudara-saudara, bawa kembali ke dalam gereja kita. Saudara-saudara tahu satu hal yang saya pikir-pikir beberapa tahun ini. Kadang-kadang sekolah minggu pun, saudara-saudara ya, itu sudah kayak gaya hukum Taurat. Sekolah minggu. Tanpa sadar guru sekolah minggu itu tanpa sadar saudara-saudara guru sekolah minggu itu membawa hukum Taurat ke dalam gereja, ke dalam sekolah minggu. Contohnya gini, ngajar mengenai Kain dan Habel. Jadi cerita kita hari ini ya, mari kita jangan meniru Kain. Kain adalah contoh kakak yang jahat. Ya, nanti waktu mengajar Esau dan Yakub adalah contoh adik yang jahat. Lah, saudara-saudara, jadi Alkitab isinya cuma pelajaran moral. Jangan jadi Kain, ya, kakak yang jahat. Jangan jadi Yakub, adik yang jahat. Emang Esau baik? Kan enggak. Ya saya tahu Kain jahat, tapi cuman jangan jadi Kain. Apalagi jangan seperti Absalom, ya kan? Jangan apalagi jadilah seperti Daud. Nah, saudara Tuhan ya. Ya Daud memang teladan yang baik, tapi saudara emang bisa jadi seperti Daud? Saudara-saudara, kalau kita bisa jadi seperti Daud hanya dengan sekolah minggu, enggak usah Yesus mati, saudara Tuhan ya. Tuhan utus saja guru sekolah minggu sebanyak-banyaknya ke dalam dunia ini supaya kasih tahu, jadilah seperti Daud. Yesus ngapain mati sih? Kalau cuma dikasih tahu aja bisa kok. Ya karena kita nggak bisa berubah hanya karena dikasih tahu, Yesus harus mati. Yesus harus mati. Maka saudara-saudara di gereja kami setiap kisah dalam Alkitab itu harus diakhiri dengan Kristus di mana dalam kisah itu. Endingnya harus itu. Karena kita nggak mau anak sekolah minggu keluar dengan satu persepsi, saya bisa, saya bisa. Anak-anak, mari kita tidak meneladani hidupnya Absalom. Ya, nanti minggu depan bapak tanya ya, jadi Absalom nggak? Wah, anak sekolah minggu pikir saya bisa. Ya, kita juga tahu dia nggak bisa loh. Kalau kita tahu dia nggak bisa, kenapa kita membuat dia berpikir dia bisa? Ya saya nggak mengatakan bahwa kita perlu meneladani, bukan berarti saudara-saudara ekstrimnya. Mari kita jadi Absalom, nggak gitu juga saudara-saudara Tuhan ya. Tapi kan kita mau mengatakan, ya Absalom jahat, tapi kita lah Absalom itu. Nah, saudara-saudara menarik sekali ya. Kita kalau baca cerita Daud dan Goliat, saudara membayangkan diri saudara sebagai Goliat dan sebagai Daudnya. Ayo, saudara kalau ngajar Daud dan Goliat, saudara bilang apa? Anak-anak kita lah Daudnya. Nah, seringkali begitu kan? Tidak, kita Goliatnya saudara-saudara Tuhan. Kita orang berdosanya di situ. Nah, tapi kan saudara-saudara setiap kali baca kisah Daud dan Goliat, kita Daud. Orang lain Goliat. Baca Abraham dengan Lot, kita Abraham. Yang lain adalah Lot. Salah, kita Lotnya. Kitalah Lotnya. Ya saudara-saudara. Nah tapi Kain dan Habel, saudara baca siapa? Saya Habelnya. Saudara-saudara kita narsis juga ya saudara-saudara ya.
Kain dan Habel, saya Habelnya, ya kan? Ya kan, giliran Esau dan Yakub bingung, surga oleh Tuhan ya. Saya Esaunya enggak lah ya. Saya waduh masa kayak gini sih, ada gimana ya? Loh. Saudara-saudara, kita ini adalah orang jahatnya. Jadi siapa kita dalam cerita Daud Goliat? Ya kita Goliatnya. Ya toh kalau saudara bilang oh Goliat kan setannya Pak. Oke, siapa kita di dalam cerita Daud dan Goliat? Kita bangsa Israelnya yang ketakutan itu, saudara oleh Tuhan. Yang ketakutan itu. Tapi yang saudara selalu bayangkan kita Daudnya. Saudara-saudara kalau kita Daudnya ya nggak butuh Injil. Ya, untuk apa menyelamatkan orang yang sudah kayak Daud? Tuhan ya kan? Untuk apa? Kita Daudnya kok. Ya kita bukan Daudnya. Untuk itulah kita butuh Kristus. Nah, saudara-saudara lihat bagaimana kita ngajar anak sekolah minggu selama ini. Kita kadang-kadang lupa bagian terakhirnya. Kita sampai cuman mulai hari ini jangan ada ya adik-adik di sini yang seperti Absalom. Jangan ada ya adik-adik di sini seperti Kain. Jangan ada ya adik-adik di sini seperti siapa lagi saudara-saudara ya? Seperti Simson. Ya saudara-saudara, harusnya kisah itu ditarik pada Kristus kan? Di mana Kristus dalam cerita itu? Saudara-saudara. Nah, di sini kita bisa melihat ya dari teladan Paulus, kita kembali ke Galatia 2 ayat 1 sampai 10 ya. Gereja harus waspada terhadap saudara-saudara palsu. Nah, waktu Paulus mengatakan saudara-saudara palsu, itu artinya apa? Ya gereja nggak boleh tutup mata sama saudara palsu. Saudara jangan pikir nggak ada saudara palsu di gereja. Ada, sampai kasih Tuhan ya. Nah, ada kelompok-kelompok di dalam gereja yang ingin menggeser Injil dengan ajaran-ajaran yang kelihatannya baik, tapi akhirnya menyebabkan kita jatuh dalam perbudakan rohani. Nah itu, saudara-saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Ada nggak sih yang salah dengan hukum Taurat? Nggak ada. Hukum Taurat dari Allah. Tapi ketika saudara menggantikan Injil dengan hukum Taurat, yang baik itu akhirnya menjadi sumber perbudakan. Hukum Taurat baik, tapi bukan Injil. Begitu saudara ganti Injil itu dengan hukum Taurat, maka hukum Taurat itu nggak jadi baik lagi. Itu akan memperbudak saudara, membelenggu saudara. Yang ironisnya apa? Sudah dilepaskan dari situ, tapi kenapa jadi diperbudak lagi? Nah maka kalau saudara pikir-pikir ya, ajaran sesat itu ada nggak sih yang mengajarkan yang jahat? Ayo, ada nggak sih saudara-saudara ajaran sesat yang mengajarkan yang jahat? Ya mungkin ada, tapi nggak banyak lah. Semua ajaran sesat, saudara kesulitan kalau saudara pikir-pikir ajarannya apa? Mengajak kita melakukan yang baik, melakukan yang baik. Ya kan? Saudara-saudara, perhatikan ya. Orang-orang Kristen yang suka menekan perbuatan baik, mari kita berbuat baik. Kan orang-orang seperti ini yang akhirnya mengatakan apa? Ya udahlah ya, semua agama sama, asal mengajak kita berbuat baik. Kan ngerti saudara-saudara ya? Apa yang salah dengan perbuatan baik? Nggak ada yang salah. Tapi begitu ditempatkan di tempat yang salah, bahaya. Langsung akhirnya orang Kristen pun banyak bilang kan, apa sih masalah dengan agama lain? Toh semuanya mengajarkan yang baik loh. Apakah salah mengajarkan yang baik? Nggak salah. Tapi kalau kita kemudian berpikir karena semua agama mengajarkan yang baik, maka semua agama sama, jadi salah. Saudara-saudara, seringkali orang Kristen itu nggak mau nyampe ke akarnya. Ya, yang penting lihat di permukaannya saja. Toh baik kok. Ya itulah ciri dari saudara palsu. Saudara palsu itu nggak mengajarkan yang jahat. Saudara palsu itu meletakkan yang baik di tempat yang salah. Nah, sehingga saudara berpikir, ya sama aja lah. Ya saudara-saudara, Paulus tidak mau kaum Yudais atau saudara-saudara palsu ini merampas kebebasan yang sudah diberikan oleh Injil. Itulah sebabnya dia pergi ke Yerusalem. Nah, saudara perhatikan ayat yang kedua. Saudara-saudara, mari kita kembali lagi ke Galatia 2. Ayat yang kedua. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan. Ya, suatu penyataan. Jadi Paulus pergi ke Yerusalem bukan karena dipanggil oleh Petrus, bukan. Ya, kalau Paulus dipanggil oleh Petrus oleh Tuhan, berarti Paulus itu berada di bawah Petrus. Tapi Paulus mengatakan, aku pergi ke Yerusalem bukan karena dipanggil, bukan, saudara-saudara ya.
Aku pergi ke Yerusalem untuk apa? Memperjuangkan kebebasan Injil ini. Kenapa? Jangan sampai apa yang sudah kuperjuangkan, ya salah satunya Titus, orang non-Yahudi yang jadi Kristen, jangan sampai jadi sia-sia. Jangan sampai sudah capek-capek memberitakan Injil kepada Titus, Titus jadi Kristen, disuruh sunat. Nah, itulah alasan Paulus pergi ke Yerusalem. Ya, sebenarnya saya ingin mengajak saudara untuk melihat 4 kunjungan Paulus ke Yerusalem. Ya, kalau saudara baca Kisah Para Rasul, saudara akan melihat ada 4 kali Paulus ke Yerusalem. Nah, mari saudara-saudara perhatikan yang pertama, Kisah Rasul 9 ayat 26 sampai 30. Kisah Rasul 9 ayat 26 sampai 30. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan. Nah, ini adalah kunjungan Paulus yang pertama. Ini sama dengan Galatia 1 ayat 18 sampai 19. Jadi kunjungan pertama setelah dia bertobat. Mari kita lihat kunjungan yang kedua, Kisah Rasul 11 ayat 27 sampai 30. Pada waktu itu datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antioquia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Ayat 30. Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas. Nah, saudara-saudara, kunjungan Paulus yang kedua itu ketika dia membawa bantuan kepada orang-orang miskin di Yerusalem. Ya. Nah, kunjungan yang ketiga, Kisah Rasul 15 tadi kita sudah baca ya, ketika sidang di Yerusalem. Dan kunjungan yang keempat di Kisah Rasul 21 sampai 28 ketika di penjara. Ya, saudara-saudara, jadi ada 4 kali kunjungan Paulus ke Yerusalem. Nah, pertanyaannya adalah kunjungan mana yang dimaksudkan Paulus pada ayat 1 dan 2, 14 tahun kemudian itu. Ya, saudara-saudara, tampaknya kunjungan yang kedua ini lebih mirip dengan Kisah Rasul 11. Ya, jadi saudara-saudara, apa yang diceritakan Paulus dalam Galatia 2 ini sama dengan Kisah Rasul pasal 11. Saudara-saudara, Galatia 2 menunjukkan bahwa perjuangan Paulus untuk mempertahankan Injil berhasil. Nah, ini saudara-saudara, tema kita yang kedua, mempertahankan Injil. Mengalami Injil, mempertahankan Injil. Ya, saudara-saudara, pelayanan harus dimulai oleh orang yang mengalami Injil. Dan saudara yang kasih oleh Tuhan, orang yang mengalami Injil harus mempertahankan Injil. Saudara-saudara, Injil itu harga mati, saudara yang kasih oleh Tuhan ya. Injil itu harga mati. Maka saudara-saudara, di dalam kekristenan itu pasti ada variasi ajaran. Ya, kita sebut dengan ajaran-ajaran sekunder. Dalam ajaran sekunder, orang Kristen boleh berbeda. Ya, saudara-saudara ya, apalagi yang tersier ya bisa berbeda lagi lah. Tapi yang sekunder pun, saudara-saudara, orang Kristen bisa berbeda. Misalnya masalah baptisan, selam atau persik, itu sekunder. Bukan berarti itu remeh, tidak, saudara-saudara Tuhan. Makanya orang bisa pisah gereja gara-gara masalah baptisan, ya kan? Karena itu serius, bukan berarti karena sekunder jadi nggak serius, itu serius. Tapi saudara-saudara Tuhan, itu sekunder. Tapi ada yang namanya ajaran primer, itu nggak boleh beda. Nah, apa yang menjadikan ajaran primer itu, apa yang menjadikan itu ajaran primer atau tidak? Injil. Saudara-saudara, kalau ajaran itu mempertaruhkan Injil, itu primer. Itu primer, saudara-saudara Tuhan. Dalam hal itu, gereja tidak boleh berbeda dan tidak boleh kompromi. Tapi dalam yang sekunder atau yang tersier, itu lebih lagi, saudara-saudara. Yang tersier, yang ketiga, lapisan ketiga itu, ya gereja bisa beda, tapi tidak perlu sampai akhirnya berbenturan habis-habisan. Tapi untuk yang primer, misalnya Allah Tritunggal, apalagi Dui Natur Kristus. Kenapa, saudara-saudara? Karena kalau ini dikompromikan, Injil itu pun akhirnya dikompromikan. Saudara-saudara, kalau Yesus bukan Allah, maka keselamatan kita itu
terancam, saudara-saudara Tuhan. Bagaimana kita bisa percaya kita selamat kalau Yesus bukan Allah? Itu kenapa saudara-saudara gereja dari dulu mempertahankan Yesus adalah Allah. Karena kalau dia bukan Allah, saudara-saudara Tuhan, gimana dia menyelamatkan kita? Kenapa Dui Natur Kristus, Yesus Allah dan manusia itu dipertahankan? Ya karena kalau dia bukan Allah dan manusia, bagaimana dia menjembatani kita? Jadi saudara-saudara Tuhan, doktrin primer itu tidak boleh dikompromikan. Kenapa? Taruhannya Injil. Nah, saudara-saudara, jadi kalau kita perhatikan di Galatia 2 ayat 1 sampai 10, Paulus berhasil mempertahankan Injil. Nah, mari kita lihat dua hal yang menunjukkan keberhasilan Paulus. Yang pertama, saudara-saudara, orang yang dia menangkan diterima. Nah, saudara perhatikan di situ, Paulus membawa Titus ke Yerusalem. Ayat yang kedua ya, Titus ke Yerusalem. Saya sudah jelaskan tadi siapa Titus, saudara-saudara. Titus itu orang non-Yahudi yang kemudian menjadi rekan pelayanannya Paulus. Bahkan dalam Titus 1 ayat 4, Paulus menyebut Titus itu sebagai anaknya. Paulus orang Yahudi, tapi dia bisa menganggap Titus sebagai anak rohaninya. Nah, saudara-saudara, apa yang menarik dari Galatia 2 ayat 1 sampai 10? Paulus nekat bawa Titus ke Yerusalem. Saudara-saudara, sebagai orang Yunani, saudara-saudara, Titus itu tidak bersunat. Dan orang Yahudi tidak mau kota Yerusalem yang suci itu dikotori oleh orang yang tidak bersunat. Saudara-saudara dikasih Tuhan, bisa bayangkan ketika Titus datang ke kota Yerusalem, baru ketemu sama orang-orang Kristen Yahudi. Nah, disinilah saudara-saudara Tuhan terjadi perbedaan pendapat di antara orang Kristen non-Yahudi, orang Kristen Yahudi. Sebagian emosi waktu lihat Titus dibawa ke Yerusalem. Kenapa? Orang nggak bersunat masuk ke Yerusalem. Tapi saudara-saudara Tuhan, para rasul nggak mempermasalahkan. Maka saudara perhatikan ayat yang mari kita kembali lagi pada Galatia tadi. Kita lihat Galatia 2 ayat 3. Silahkan saudara membacakan bersama-sama Galatia 2 ayat 3. 2, 3, ya. Tapi kendatipun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Saudara perhatikan situ, tidak dipaksa, ya. Tidak dipaksa. Ya. Tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Nah, saudara-saudara menarik sekali. Para rasul waktu melihat Titus orang Kristen, tapi bukan orang bersunat. Mereka nggak bilang kamu harus sunat, nggak gitu. Ya, saudara-saudara. Nah, kalau saudara perhatikan di sini, jadi para rasul yang di Yerusalem menganggap Injil itu cukup. Jadi aneh juga kalau di Galatia tiba-tiba ada orang yang mengatakan Injil nggak cukup. Loh, ini kan berapa belas tahun yang lalu kata Paulus waktu di Yerusalem. Itu Petrus, Yohanes itu mengatakan cukup. Buktinya apa? Titus nggak disunat kok. Kenapa sekarang di Galatia dipermasalahkan lagi? Orang Galatia, orang Kristen Galatia harus disunat. Ya, saudara-saudara. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, dulu jika orang non-Yahudi ingin menjadi Yahudi, ya harus disunat. Itulah tuntutan dari Taurat. Lalu Paulus datang dengan Injilnya yang bebas dari Taurat. Ia berkata bahwa Yesus telah memenuhi tuntutan hukum, sehingga sunat tidak lagi menentukan apapun. Nah, saudara-saudara. Jadi, saudara Tuhan, Paulus mengatakan, ya sunat itu bukan lagi sesuatu yang menentukan. Ya, orang Yahudi mau disunat silahkan, tapi orang bukan Yahudi nggak usah disunat. Kenapa? Sunat itu bukan lagi menentukan keselamatan seseorang, bukan lagi menentukan status seseorang di hadapan Tuhan. Sunat itu sekarang masalah budaya. Orang Yahudi, karena kamu budaya Yahudi, kamu mau disunat silahkan, itu cuma urusan budaya itu. Bukan lagi urusan keselamatan. Orang bukan Yahudi, kamu bukan orang Yahudi, ya sudah, kamu nggak perlu lagi disunat. Yang kamu perlu cuma satu, iman. Yang dibutuhkan untuk menjadi milik Allah hanyalah iman kepada Kristus Yesus. Kristus Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kabar baik bukanlah keselamatan oleh iman plus sunat, bukan. Injil adalah keselamatan oleh iman kepada Kristus saja. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Injil kalau ditambah bukan lagi Injil, itu poinnya. Ya, saudara-saudara, Injil kalau ditambah bukan lagi Injil. Saudara jangan pikir Injil kalau dikurang bukan lagi Injil. Saudara-saudara, Injil tetap Injil kalau nggak ditambah nggak dikurang. Kalau saudara tambah Injil plus, saudara kalau tambah Injil plus itu sudah bukan Injil lagi tuh. Ya, saudara-saudara, Injil ya tidak boleh ditambah, nggak boleh ditambah ini dan itu, hanya Injil. Yesus hanya Yesus, nggak boleh Yesus plus. Begitu Yesus ditambah, ya saudara-saudara kasih oleh Tuhan, itu sudah bukan Kristus yang ada di dalam Alkitab lagi. Nah, saudara-saudara, kalau kita pikir-pikir, sunat kan nggak lagi relevan lah Pak dibicarakan. Ya, sekarang nggak ada lagi gereja yang menyunatkan orang kok. Loh, ngapain lagi bicara mengenai sunat? Oke, saudara-saudara, isu sunat memang sudah nggak penting lagi. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, isu yang paling mendasar tetap sama kok. Tetap sama. Apa? Saudara kasih oleh Tuhan. Ya memang dulu sunat isunya. Tapi isu yang sekarang nggak lagi sunat, tapi tetap sama. Saudara-saudara, isunya apa? Apakah Kristus itu cukup? Apakah iman itu cukup? Apakah percaya saja cukup? Ya, saudara-saudara, kalau dalam zaman Paulus, ya masalahnya adalah ada yang mengatakan nggak cukup iman saja plus sunat. Oke, sekarang kita nggak bicara lagi mengenai iman plus sunat. Tapi saudara-saudara, kan masih banyak ya iman plus yang lain. Ya, bukan lagi, ya memang nggak lagi iman plus sunat. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, ada orang Kristen, ya dia bicara iman, tapi iman plus. Iman plus. Ya saudara-saudara, ada syarat tambahan. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ini yang saya ingin sharingkan kepada saudara. Ketika saudara-saudara tambahkan sesuatu kepada iman, maka mulai dari saat itu akan ada orang Kristen kelas 1 dan orang Kristen kelas 2. Ya, saudara-saudara, maka saudara perhatikan di gereja-gereja yang ada plus-plusnya itu, saudara kasih oleh Tuhan, iman plus itu, maka saudara perhatikan di gereja itu ada orang Kristen biasa dan ada orang Kristen super. Jadi saudara-saudara, cukup nggak jadi orang, cukup nggak dengan percaya saja? Ya cukup, ya cuman kamu cuman orang Kristen kelas 2. Kenapa? Kamu cuman ada iman, nggak ada yang lain. No, yang lain itu apa? Oh, yang Bapak itu dong, dia sudah percaya, ada pengalaman ke sorga lagi. Nah, ya, kamu punya nggak punya kan? Nah, itu berarti kamu kelas 1. Tapi dia bukan hanya percaya, dia sudah bertemu Yesus di sorga. Wah, plus. Ya, saudara-saudara, bisa kita tambah lagi saudara kasih oleh Tuhan ya. Jadi kalau saudara tambah iman dengan yang lain, itu namanya iman plus, maka mulai dari saat itu orang Kristen itu nggak bisa sama dengan yang lain. Sama-sama Kristen, tapi nggak sama. Ya, ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, ada yang kelas 3, ada yang kelas 4. Ya, saudara-saudara, sama-sama anak, tapi ada anak kesayangan. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam gereja itu tidak ada anak kesayangan. Semua anak. Saudara-saudara, anak kesayangan Allah cuma satu, Yesus. Dan saudara nggak perlu mengangkat diri saudara sebagai anak kesayangannya Tuhan juga, saudara dikasih oleh Tuhan ya. Oh iya, semua orang Kristen Pak, tapi saya anak kesayangannya Tuhan. Loh. Saudara-saudara, tapi kenapa ya? Ada kan orang yang mengajarkan hal-hal seperti ini ya. Kamu pengen jadi anak kesayangan Tuhan, saudara oleh Tuhan. Loh, saudara-saudara, kita cuma punya satu status di dalam Tuhan cuma satu, anak. Saudara nggak perlu lagi anak emasnya Tuhan, anak sulungnya Tuhan, anak bungsunya Tuhan. Semua cuma satu, anak. Tapi saudara-saudara kalau kita perhatikan, ada kan yang mengajarkan seperti itu ya. Oh, dia adalah orang Kristen istimewa. Istimewa, ya, dia lain. Ya, dengan Tuhan dia lain, hubungannya dengan Tuhan lain dengan kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, gereja tidak boleh membedakan orang Kristen berdasarkan tingkat kesalehannya. Ya, saudara-saudara, memang ada orang Kristen, ya, saudara-saudara lebih dewasa secara rohani, tapi tidak berarti dia lebih anak daripada orang lain. Oh iya, kita anak, tapi dia lebih anak lagi. Saudara-saudara, di rumah ada nggak sih saudara-saudara yang lebih anak?
ya anak lah saudara-saudara. Walaupun satu ada yang bandel, ada yang baik, tapi sama-sama anak. Kan nggak ada, oh ini lebih anak daripada yang itu. Lebih anak itu apa ya? Lahir dari orang tua yang sama, kok bisa jadi lebih anak daripada yang satu? Memang ada yang satu kayak surat Tuhan ya lebih baik, lebih nurut. Ada yang satu lebih berontak kan gitu. Tapi kan nggak ada lebih anak gitu. Ya anak. Nah saudara-saudara kayak surat Tuhan, gereja tidak boleh membedakan orang berdasarkan rasnya. Ya, saudara kayak surat Tuhan. Jadi tidak ada orang itu lebih anak atau lebih Kristen karena dia kulit putih gitu ya. Yang kulit hitam kurang Kristen. Kristen sih, tapi dia kurang gitu. Tidak boleh membedakan orang berdasarkan kelasnya. Oh, karena dia orang kaya, maka dia lebih Kristen di dalam gereja daripada orang yang miskin. Yang enggak, semua sama. Kenapa? Kenapa sama? Perhatikan saudara-saudara. Karena diselamatkan dengan cara yang sama. Ya, saudara-saudara, kita diselamatkan dengan cara yang sama. Sama-sama gratis. Nah, saudara-saudara, jadi di gereja itu tidak ada yang saya keselamatan yang berbayar Pak. Ya, yang lain tuh gratisan semua ya. Nah, ini yang berbayar Pak. Ini yang premium. Nah, ini yang basic ini, yang basic. Ya. Saya yang keselamatannya premium. Kenapa? Berbayar. Loh, saudara-saudara semua orang Kristen diselamatkan dengan cara yang sama. Jadi saudara-saudara, hamba Tuhan seperti Billy Graham. Selamatnya dengan apa? Dengan cara yang sama. Saudara bukan Billy Graham, sama. Oh dia khotbah sama jutaan orang, saya enggak. Tapi saudara-saudara pada dasarnya kita selamat dengan cara yang sama kok. Ya, dengan anugerah melalui iman di dalam Kristus. Udah kan? Dengan anugerah melalui iman di dalam Kristus. Jadi apa yang membuat orang bisa mengatakan, oh saya kelas 1, kamu kelas 2. Saudara-saudara kita memang punya karunia yang berbeda, latar belakang dan budaya yang berbeda, pelayanan yang berbeda, pencobaan yang berbeda, pergumulan yang berbeda, tapi kedudukan kita sama. Kedudukan kita sama di hadapan Allah. Saudara-saudara tidak ada perbedaan dalam kedudukan di hadapan Allah. Ya, nggak ada. Maka saudara-saudara tidak ada perbedaan dalam kedudukan kita satu sama lain, sama. Jadi saudara-saudara, bagaimana dengan pendeta dengan jemaat? Pendeta lebih tinggi. Saudara kayak sulit itu di hadapan Allah, pendeta tidak lebih tinggi daripada jemaat. Sama-sama anak, tapi memiliki jabatan. Jadi yang membedakan pendeta dengan jemaat apa? Jabatannya. Yang membedakan majelis dengan jemaat, jabatannya. Tapi saudara-saudara, keselamatannya nggak beda. Sama. Kenapa? Ya sama-sama gratis. Sama-sama di dalam anugerah, sama-sama melalui iman. Itu yang pertama kita bisa lihat saudara Tuhan ya. Titus tidak disunat. Artinya apa? Para rasul di Yerusalem mengakui keselamatannya Titus walaupun dia tidak disunat. Nah, tapi kalau sudah perhatikan hari ini saudara Tuhan, ada aja orang nambahin. Sudah selamat, sudah bisa bahasa roh enggak? Lah. Kalau enggak bisa kenapa? Berarti kamu, ngerti ya saudara Tuhan? Kenapa sih harus ditambah-tambahin begitu? Bisa bahasa roh enggak? Loh kalau enggak kenapa? Oh berarti kamu kelasnya beda dengan kami. Nah saudara-saudara ya, kalau istilah sepak bola, oh berarti kamu mainnya di liga yang berbeda. Nah, kamu Liga Indonesia, kita ini Liga Inggris. Saudara-saudara kayak Tuhan, kan saudara bisa tambah lagi contohnya ya, yang plus ini ya, yang tambah ini, Injil plus pengalaman diangkat ke sorga lah, Injil plus bahasa roh lah, apalagi saudara tambahkan? Ya kan, jadi tadinya Injil itu mutlak, sekarang nggak jadi mutlak, harus ada penambahnya lagi. Nah itu yang saya maksud saudara-saudara ya, sudah selamat tapi nggak merdeka kan? Kasihan orang kayak gini, dia sudah merdeka, tapi dia nggak bisa menjalani dengan merdeka, ya menjalani dengan depresi, dengan tertekan. Loh kamu sudah anak, tapi kayaknya saya rasa saya ini anak tiri deh. Loh kenapa merasa anak tiri? Iya, soalnya si Anu itu bisa berkhotbah dengan fasih. Saya cuma bisa jadi asyir. Karena kalau ngomong suka terbata-bata, suka gugup. Kayaknya saya ini di dalam keluarga Allah itu memang anak sih, tapi anak tiri. Loh kenapa harus berpikir anak tiri gara-gara saya nggak bisa khotbah? Iya karena yang khotbah itu Pak yang dekat-dekat dengan Tuhan. Jadi nggak merdeka kan?
nggak merdeka. Ya, coba saudara melihat dengan Injil. Oh, saya anak, cuman memang karunia saya bukan berkhotbah. Saya anak, cuman karunia saya bukan nyanyi. Saya anak, cuman karunia saya hanya untuk membawa orang, hanya untuk mengantar orang ke kursi. Saya anak. Saudara-saudara, banyak orang kan akhirnya nggak merdeka hidupnya kan. Ya. Nah, saudara-saudara, kadang-kala juga budaya itu bikin hukum Taurat yang baru. Saudara sudah Kristen, tapi saudara kasih oleh Tuhan, hidup saudara nggak damai sejahtera. Kenapa? Karena keluarga besar saudara tanya, kapan kamu punya rumah besar? Nah, saudara kasih oleh Tuhan kan. Loh, saudara-saudara, kita bisa bertahun-tahun di gereja, sudah merdeka. Begitu datang arisan, saudara kasih oleh Tuhan, pulang jadi orang terbelenggu. Ya kan, saudara-saudara? Kalau nggak tadi ke arisan itu sih kita merdeka. Begitu pulang dari arisan langsung berbeban berat, letih lesu dan berbeban berat. Kenapa? Tadi ditanya sama Kalimbubu, ya kan, mana mobilmu? Loh, baru kenapa jadi lesu gitu ya? Kenapa penilaian Kalimbubu lebih penting daripada penilaian Allah ya? Lah itu kan hukum Taurat yang baru kan kita bikin kan? Tadi kalau belum datang ke acara itu masih merdeka kita. Pulang dari acara itu langsung lesu. Ya saudara-saudara, maka ini menjadi pertanyaan kita ya. Kita itu percaya nggak Injil? Percaya. Tapi sejauh mana sih Injil itu membentuk hidup kita? Kalau Injil itu membentuk hidup kita, saudara kasih oleh Tuhan, maka penilaian Kalimbubu kita nggak penting lagi kok. Apalagi kalau dia bukan orang Kristen, lebih nggak penting lagi, saudara kasih oleh Tuhan. Kenapa harus jadi lemes gitu ya? Nah itu kan saudara-saudara ya. Ya maka saudara kasih oleh Tuhan, kasihan juga ya teologi kemakmuran gitu ya. Saudara-saudara, Injil itu kan kabar baik, tapi Injil kemakmuran itu jadi kabar buruk. Ya, hanya orang kaya yang dekat dengan Tuhan. Kalau kamu nggak kaya, berarti kamu anak tiri di dalam kerajaan Allah. Karena kalau kamu anak emas, mobilmu bagus, rumahmu bagus, gajimu banyak. Loh, kenapa harus begitu melihatnya? Ya itu karena sudah ditambah. Maka saudara-saudara selalu kan diingatkan, jangan tambah. Udahlah, Injil saja cukup. Injil saja cukup. Ya, saya sudah jadi saya sudah jadi orang Kristen, saya sudah jadi anak Allah. Ya udah, walaupun saya sakit nggak sembuh, itu nggak mengubah apapun. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita lihat yang kedua. Panggilan Paulus diakui. Kita lihat itu pada ayat 6 ya. Mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepada aku. Nah, jadi bukan hanya Titus nggak dipaksa untuk disunat, Paulus pun nggak dipaksa untuk mengubah ajarannya. Jadi waktu Paulus ketemu dengan Petrus tidak paksa. Kamu ikutin ajaran kita dong, standar Yerusalem. Enggak, Petrus nggak paksa. Jadi para rasul mengakui bahwa Injil Paulus sama dengan Injil mereka. Itu yang mau ditekankan Paulus di dalam Galatia pasal 2 ini. Sama. Saudara-saudara, mari kita bandingkan sikap para rasul dengan lawan-lawan Paulus. Lawan-lawan Paulus itu memaksa supaya hukum Taurat itu ditambah. Tapi para rasul bilang tidak, saudara-saudara. Ya, saudara kasih oleh Tuhan, kenapa para rasul mengatakan tidak? Karena Injilnya Paulus itu Injil yang sejati. Untuk apa ditambah lagi? Saudara-saudara, sesuatu yang sudah indah maksimum, gak usah ditambah. Saudara tahu kan, saudara kasih oleh Tuhan, ada kan kalanya ya, karena kita tambah jadi jelek. Kenapa? Karena sudah paling maksimum itu. Sudah paling maksimum. Ya, saudara-saudara, orang kan pernah melukis itu ya. Ya, pelukis-pelukis yang profesional itu kan nggak berhenti dia sebelum dia rasa klop. Ya, saudara-saudara, sebelum dia rasa klop, tambah ini. Tapi saudara-saudara, semua pelukis tahu sampai titik mana dia nambah. Kenapa? Karena lukisan itu memang sudah segitu mentoknya. Itu yang paling bagus. Lalu saudara bukan pelukis, saudara tambah. Saudara lihat lukisan langit, saudara Tuhan, ada yang kurang ini, apa? Mataharinya. Nah, saudara bikin mataharinya, saudara kasih lihat Tuhan. Nah, baru sempurna. Wah, langsung nilai lukisannya jatuh, saudara kasih lihat Tuhan ya. Loh, saya tambah tadi mataharinya. Sebelum ditambah, saudara kasih masih 5 miliar lukisan itu. Saudara tambah 50.000 nggak ada yang membeli. Kenapa? Apaan ini? Saudara kasih lihat. Loh, ternyata setelah ditambah itu bisa jadi kacau kan? Itu baru lukisan. Keselamatan gimana? Kematian Yesus, kebangkitan Yesus, saudara tambah lagi. Waduh. Kematian Yesus, kebangkitan Yesus itu sudah paling indah itu saudara-saudara ya. Dia mati dan bangkit bagi saudara.
Apalagi yang lebih indah daripada itu? Mau saudara tambah lagi. Begitu saudara tambah, saudara kasih oleh Tuhan, nilai keselamatan dan nilai pengorbanan Yesus jadi turun. Jadi turun. Saudara-saudara, maka nggak semua orang itu kan menghargai kebaikan kita. Saudara jangan bilang ya, Tuhan itu nggak menghargai kebaikan manusia. Jangankan Tuhan, saudara pun nggak tentu menghargai semua kebaikan orang kok. Kenapa saudara-saudara? Ada kebaikan yang tidak pada tempatnya. Saudara pernah mengalami itu kan? Orang itu maksudnya baik. Tapi saudara-saudara justru kebaikannya itu bikin semuanya berantakan. Saudara aja bisa gitu, masa Tuhan nggak bisa? Saudara Tuhan ya, Tuhan tidak menerima kebaikan orang berdosa. Oh nggak benar Tuhan. Masa tidak menghargai kebaikan orang berdosa? Loh kita juga sama. Saudara-saudara Tuhan, orang diabetes, baru kemudian disuguhin teh manis, baik kan? Tapi orang bilang enggak, saya nggak mau. Loh, nggak sopan kamu. Orang sudah sampai bikin kamu teh manis, kamu tolak. Ya, saudara-saudara Tuhan, dia bukan nggak sopan, dia takut mati. Saudara-saudara Tuhan ya, diabetesnya sudah akut, saudara kasih dia teh manis, kasih buahnya rambutan, saudara-saudara Tuhan. Ayo, saudara-saudara mau bikin dia mati karena saudara nggak tahu kan? Nah, saudara kan nggak tahu dia ada diabetes kan? Maka saudara ini rambutannya, rambutan kaleng lagi saudara-saudara Tuhan ya. Wah ya. Ini tahun baru soalnya rambutan kaleng, saudara-saudara Tuhan. Ayo Pak dimakan gitu kan. Enggak Pak. Ini teh manisnya Pak. Ya saudara-saudara, apalagi teh manisnya orang Karo, saudara. Manis banget saudara-saudara Tuhan. Wah. Ya. Tapi kan saudara kalau punya diabetes, saudara tolak kan? Tolak. Kenapa? Karena begitu saudara minum, ya kacau balau semuanya nanti. Saudara-saudara, Tuhan punya standar apa? Kekudusannya. Itulah sebabnya kenapa perbuatan baik manusia nggak semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Ini standarnya, kekudusan. Saya nggak boleh. Ya saudara-saudara, tidak boleh menambah Injil. Ya saudara-saudara, nah ini bahaya yang terus berulang di dalam gereja. Ya saudara-saudara, bahaya yang terus berulang dalam gereja. Orang Kristen selalu mencoba menambah. Ya. Orang Kristen selalu mencoba menambah. Dan itu nggak pernah berhenti dari dulu. Ya saudara-saudara Tuhan, jadi kalau sudah perhatikan dari zaman Paulus sampai zaman sekarang, kebiasaan orang Kristen nggak berubah. Yang sudah indah, kita tambah. Ya, kita tambah dengan apa? Enggak kita tambah dengan dosa, bukan. Kita tambah dengan sesuatu yang baik. Ya. Jadi kalau sudah perhatikan dalam sejarah gereja, ajaran-ajaran yang bermasalah itu bukan mengurangi Injil, nggak selalu. Ya, justru menambah Injil itu. Jadi sudah Injilnya baik, tapi dia rasa kurang. Dia rasa kurang, lalu dia tambah. Ditambah dengan apa? Dengan sesuatu yang baik. Nah, seperti baik-baik. Kalau Injil ditambah dengan sesuatu yang baik, itu artinya apa? Injil kurang baik. Saudara-saudara, kalau saudara diperlakukan seperti itu sama orang, saudara sukacita nggak ya? Saudara kasih sesuatu yang sudah baik, lalu dia paling gampang saudara Tuhan. Dulu saya pernah di kosan. Nah, lalu saya satu kamar dengan orang lain. Lalu kami punya giliran untuk membersihkan kamar saudara Tuhan. Nah, teman kamar saya ini terlalu pembersih. Lalu saudara Tuhan, dia setelah saya bersihkan, itu giliran saya bersihkan. Jadi kalau giliran dia bersihkan, saudara Tuhan. Tapi giliran saya bersihkan, setelah saya bersihkan pun dia bersihkan lagi. Saudara-saudara, saya sudah bersihkan, dia bersihkan lagi, saudara Tuhan. Ya, saya tersinggung. Itu kan secara tidak langsung mengatakan apa? Saya kurang bersih. Ya memang. Ya. Saudara-saudara bisa bayangkan, saya yang kurang bersih saja tersinggung. Apalagi kalau saudara yang pembersih kan, saudara sudah bersihkan, orang itu tidak bilang. Dia nggak bilang, kamu masih kotor ini, nggak gitu. Secara tersirat kan dia lagi mengatakan dia masih kotor. Artinya dia ambil lagi kemoceng, dia ambil lagi sapu, dia bersihkan. Kan kita tersinggung kan saudara-saudara. Sekarang saya tanya, Yesus sudah, Allah Bapa sudah kirim anak satu-satunya mati di Golgota, bangkit untuk saudara. Saudara bilang apa? Saudara nggak bilang sih kurang, tapi saudara tambah. Saudara tidak langsung bilang sama Bapa di sorga kan, masih kurang yang kamu lakukan. Saudara-saudara bisa bayangkan perasaan Bapa di sorga ya, melihat saudara itu menambah Injil itu. Saya sudah kasih anak saya satu-satunya, itu pun kamu bilang masih
kurang. Saudara-saudara, baru saya ngerti kenapa Paulus itu kasar di surat Galatia ya. Terkutuklah mereka. Wah, saudara-saudara, Galatia pasal 1. Mari kita lihat Galatia pasal 1 ya. Ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama, 2, 3, ya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Kok sampai, saudara-saudara, ini baru halaman pertama sudah terkutuklah dia 2 kali loh, saudara-saudara ya. Ini orang membaca suratnya enggak ini? Saudara-saudara, ayat 8 terkutuklah dia. Baru apa lagi? Ayat yang ke-9 terkutuklah dia. Saudara-saudara, bahkan malaikat sekalipun kalau tambah kayak gini Injilnya, terkutuklah dia. Sekarang kita pikir-pikir, kok Paulus kasar itu ya? Ini kan, ya orang kan bisa punya ajaran sendiri. Kenapa harus pakai terkutuklah, terkutuklah? Saudara-saudara, saya bisa mengerti ya. Paulus itu lagi memahami perasaan Bapa. Saya sudah kasih anakku yang tunggal, ya sudah mati di Golgota. Kalau memang ada ajaran lain, saya nggak kasih anak saya tunggal. Karena nggak ada ajaran lain, makanya saya kasih. Setelah dia mati di Golgota, babak belur, baru kamu bilang apa? Masih kurang. Ya, itu sebabnya Bapak nggak usah repot. Saya tahu cara nambahnya. Saya tambah dengan perbuatan baik. Wah, saudara-saudara Tuhan, kurang. Wah, masa kurang? Ya, kurang. Saya tambah. Wah, saudara-saudara Tuhan, kita bisa merasakan bagaimana tersinggungnya Bapa ketika kita tambah Injil itu. Karena kita tidak yakin itu cukup. Nah, sekarang saya tanya saudara-saudara, kalau Yesus aja nggak cukup, apalagi yang mau ditambah? Kalau Yesus aja nggak cukup, ditambah apa lagi baru cukup? Nggak bisa. Ya, saudara-saudara, maka pilihannya cuma satu, Yesus atau bukan, udah itu aja. Jangan ditambah-tambah. Kalau ditambah ya, kalau Yesus aja nggak cukup, apapun nggak cukup lagi, masa bisa tambah lagi? Saudara-saudara Tuhan, ajaran sesat itu mengangkat satu aspek dari kekristenan ke posisi yang paling utama, sehingga kabar baik berubah. Kabar baiknya berubah. Jadi saudara-saudara, jadi apa yang mereka tambah itu satu sisi dari kekristenan yang baik, lalu digeser ke posisi utama. Jadi apa yang mereka tambah itu bukan sesuatu yang jahat, bukan, baik. Lalu yang baik itu digeser ke posisi yang utama. Dengan menaruh yang baik di posisi yang utama, maka Injil sudah berubah. Bukan lagi iman kepada Kristus, tapi iman kepada Kristus yang ditambah sesuatu. Ya, saudara-saudara, biasanya yang ditambah itu misalnya ya, pengalaman khusus dengan Roh Kudus, pelayanan tertentu. Saudara-saudara Tuhan, metode saat teduh, ya, strategi membangun gereja, cara membesarkan keluarga, gaya ibadah, wah dan sebagainya. Tambah terus. Ya, kamu sudah Kristen, iya. Kamu sudah selamat, sudah. Ya. Tapi kamu doanya doa keliling nggak? Wah, kenapa jadi masalah dipermasalahkan lagi doa keliling gini, saudara-saudara Tuhan? Ya itu, berarti kamu kurang Kristen. Nah, ya, kamu sudah Kristen, sudah percaya Yesus, sudah. Ya, tapi tapi kalau kamu saat teduhnya pakai bahan apa? Wah, saudara-saudara ya, bahannya ini, itu kurang, ya kurang itu. Ya, saat teduh itu harus dari sini bahannya. Ya, saya nggak mengatakan saudara-saudara semua bahan saat teduh sama, tapi saudara-saudara masa jadi urusan bahan saat teduh pun menentukan orang itu Kristen atau enggak, kan jadi aneh itu. Ya, saudara-saudara, kamu orang Kristen, iya. Gerejamu di mana? Wah, saudara-saudara Tuhan ya, nah. GKMI enggak, berarti kamu Kristennya palsu ini, Bu. Kayak cuman di sini aja yang sejati, yang lain palsu. Saudara kan harusnya tanya, kamu orang Kristen enggak? Sudah percaya Yesus enggak? Sudah, udah cukup itu aja. Ya, dia mau di gereja yang lain, saudara-saudara Tuhan, ya itu pergumulan dia, udah cukup sampai di situ aja. Ya berharap dia bisa bergereja sama dengan kita, tapi enggak pun ya udahlah gitu ya. Ya, saudara-saudara, kadang-kadang saudara-saudara Tuhan, orang itu juga menjadikan pelayanan itu sebagai kesombongan rohaninya. Kamu sudah Kristen? Sudah. Ya, tapi pernah enggak mission trip ke hutan belantara? Belum. Berarti kamu masih kurang itu. Saya dong, sudah seminggu di hutan belantara.
Saudara-saudara, bagus ya mission trip hutan belantara, tapi kan nggak semua orang juga bisa mission trip hutan belantara. Ya, dia mahasiswa misalnya, dia mission trip hutan belantara DO dia, saudara-saudara Tuhan, ya kan. Wah, itu kan nggak bisa. Ya, tapi kalau kamu nggak kayak saya itu mission trip ke hutan belantara. Ya, saudara-saudara, saya dari waktu kuliah dulu di Bandung itu sering bertemu dengan begini-beginian. Ya, ada orang itu merasa dirinya lebih rohani. Kenapa? Karena dia berani bolos kuliah demi pelayanan. Dia merasa lebih cinta Tuhan daripada kita. Kamu berani nggak bolos pelayanan bolos kuliah demi pelayanan? Enggak. Wah, berarti kamu imannya cetek. Ya, gimana ya? Iman saya bukan cetek ya, tapi saya nggak merasa bertanggung jawab. Nah, gimana saudara-saudara Tuhan? Apakah saudara ada yang ya saya nggak, ini kalau ditambah bisa banyak lagi saudara-saudara Tuhan ya. Tapi intinya adalah hal-hal seperti ini bikin saudara sudah Kristen, sudah merdeka, tapi kayaknya hidupnya nggak merdeka. Dan kalau itu terjadi saudara-saudara, yang sedih itu Kristus ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus sudah memerdekakan kita. Saudara bisa bayangkan perasaannya, lihat saudara sudah dimerdekakan tapi hidupnya nggak kayak orang merdeka, terseok-seok. Saudara Tuhan, loh, supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Telah memerdekakan kita. Nah, saudara-saudara Tuhan, ada hal lain yang kita bisa pelajari dari Galatia 2 ayat 1 sampai 10 ini. Kita bisa belajar cara menghindari pertikaian. Nah, menarik saudara-saudara Tuhan, bagaimana Paulus menghindari pertikaian. Bagaimana Paulus mencegah supaya isu sunat orang yang supaya isu sunat kepada orang non-Yahudi ini tidak bikin pertengkaran. Saudara harus ingat, waktu itu gereja usianya belum panjang, baru berdiri ya, kita bilang baru berdiri lah saudara-saudara ya. Mesti dikatakan saudara-saudara, gereja baru usianya tahunan kok. Saudara bisa bayangkan kalau gereja yang baru berdiri sudah muncul konflik seperti ini, orang tak bersunat dengan orang bersunat. Kita bersyukur saudara-saudara ya, waktu gereja masih muda seperti itu, waktu gereja baru berdiri, rasul-rasul tahu bagaimana cara mencegah pertikaian. Bagaimana caranya? Menarik saudara-saudara ya. Kunci atau cara mencegah pertikaian itu apa? Keterbukaan. Keterbukaan. Enggak sembunyi-sembunyi. Saudara perhatikan, ketika Paulus bertemu dengan mereka, perhatikan ayat 2. Ayat 2, Galatia 2 ayat 2. Ya. Kepada mereka ku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Saudara-saudara, kubentangkan atau mengemukakan. Jadi Paulus waktu ketemu dengan para rasul di Yerusalem, dia kasih tahu, ini loh yang kukhotbahkan. Keterbukaan, membuka dengan jujur, tidak menyembunyikan apapun, mengatakan dengan jelas apa yang ia beritakan agar ada diskusi yang jujur. Jadi Paulus mengatakan ada masalah yang harus kita selesaikan. Masalahnya apa? Ini ada orang bukan Yahudi, namanya Titus. Dia sudah percaya pada Yesus. Perlu disunat nggak? Ya, ya mungkin para rasul tanya, yang kamu beritakan apa? Ini yang saya beritakan. Ya, saudara kayak saudara Tuhan, harus ada keterbukaan. Kalau nggak ada keterbukaan, saudara kayak saudara Tuhan, ya pertikaian. Ya, keterbukaan itu berarti apa? Siap dikoreksi. Kalau salah, ya saudara-saudara, bagaimana kita bisa dikoreksi kalau kita nggak terbuka? Siap dikoreksi, tidak menyembunyikan apapun. Ini loh yang kuberitakan. Oh, apa yang kamu beritakan? Aku beritakan Yesus yang mati dan bangkit. Ku bentangkan. Nah, saudara-saudara Tuhan ya, ku bentangkan, ku beberkan. Nah, itu istilahnya saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, ya demikian juga ya di antara orang percaya. Perlu ada keterbukaan. Maka saudara-saudara Tuhan, pertikaian itu kan dimulai dari apa? Gosip kan. Jadi tidak mau terang-terangan, tidak mau buka-bukaan, saudara-saudara Tuhan, akhirnya bisik-bisikan. Nah, saudara-saudara ya, saudara-saudara Tuhan, ya bisik-bisikan itulah yang bikin gereja pecah. Tuhan ya.
Saudara-saudara, kenapa gereja bisa pecah? Karena ada bisik-bisikan, nggak berani terang-terangan, nggak berani buka-bukaan, bisik-bisikan, ya gereja pecah. Ya saudara-saudara, kadang pernah juga terjadi ya, orang itu di satu hamba Tuhan, saudara Tuhan dibilang, oh ngajarin ajaran yang salah, saudara Tuhan. Nah tapi nggak dipanggil, dipanggil kan perlu untuk kasih tahu, yang kamu ajarkan apa sih? Ya kadang kala saudara Tuhan kan mungkin yang salah itu bukan karena salah ngomong, kan gitu saudara Tuhan ya. Tapi nggak pernah dipanggil. Lalu apa yang terjadi? Bisik-bisikan. Wah, ya kan? Bapak itu sesat, saudara Tuhan. Sesatnya di mana? Nggak tahu, kata orang sesat. Ah, saudara nggak ngerti saudara Tuhan. Kan begini kan? Yang bikin aja gereja pecah. Bapak itu sesat. Tahu dari mana sesat? Nggak tahu sih. Tapi kata orang dia sesat. Siapa yang ngomong dia sesat? Nggak tahu juga sih. Ya kan? Lalu pihak yang mendukung Bapak itu bilang, Bapak tahu nggak? Ada orang bilang Bapak sesat. Siapa yang bilang itu sesat? Ya nggak tahu juga sih Pak. Tapi saya dengar ada orang bilang Bapak sesat. Saudara itu akhirnya ya gerejanya pecah. Ya saudara-saudara, kasihan kan pekerjaan Tuhan. Padahal gerejanya bukan gereja yang sesat kok. Ya hanya karena bisik-bisikan di dalam gereja, aduh, pecah. Ya sama saudara, Bapak itu kayaknya ada hubungan gelap tuh dengan jemaat yang satu itu. Ya, tahu dari mana? Iya, saya kata orang begitu. Ya, loh kamu lihat sendiri? Enggak. Ya saudara-saudara ya, baru saudara Tuhan, iya. Ada yang bilang Bapak katanya ada hubungan dengan si ini. Waduh, saudara-saudara. Padahal sebenarnya ujung-ujung apa? Enggak ada. Karena enggak ada keterus terangan. Nah, Paulus mengajarkan kepada kita ketika dia datang ke Yerusalem, hal pertama yang dilakukan apa? Bentangkan. Ini loh yang kukhotbahkan. Ya, 14 tahun. Wah, saudara-saudara, Paulus mengatakan kepada rasul-rasul Yerusalem, 14 tahun ini yang kukhotbahkan yang ini. Dan itulah yang membuat para rasul di Yerusalem memutuskan, oh, yang kayak gini sih gak usah diperbaiki lagi, ini sudah benar. Injil kita sama. Kalau yang kamu kasih tahu ini Injilnya, ya nggak ada yang perlu tambah lagi, sama. Ya, yang kamu khotbahkan dan kami khotbahkan 14 tahun ini ya inilah, nggak ada bedanya sama sekali. Ya saudara-saudara, itu sebabnya ya bersyukur ya gereja mula-mula terhindar dari perpecahan kan. Coba suruh bayangkan kalau nggak ada keterbukaan begini, bisa-bisa ada gereja mula-mula kubu Paulus dan gereja mula-mula kubu Petrus. Karena kan tidak ada keterbukaan. Ya saudara-saudara, maka saudara Tuhan, rumor itu tidak untuk dihembuskan lagi. Rumor itu bukan untuk dihembuskan. Rumor ya, saudara Tuhan, nggak usah didengarkan. Kayaknya kalau orang bilang katanya saudara Tuhan, ya itu berarti apa? Dia juga nggak perlu dipercaya, karena dia juga nggak bisa membuktikan itu bisa dipercaya. Katanya. Ya saudara-saudara, jadi kalau saudara dengar orang ngomong mengenai seseorang katanya, ya saudara Tuhan, mungkin itu benar, mungkin itu tidak, tapi saudara-saudara lebih berharga untuk tidak didengar. Kenapa? Karena dia juga cuma berani bilang katanya. Ayolah sekarang, mana? Ya kan? Oh jangan. Ya berarti kamu ngomong ini bukan untuk dipercaya dong. Ya saudara-saudara, saudara tahu kan para jurnalis, wartawan, reporter itu nggak boleh katanya saudara Tuhan. Nggak boleh katanya, itu sebabnya mereka harus tulis di koran atau langsung ngomong di televisi. Jadi kalau saudara modal katanya saudara Tuhan, saudara tidak akan bisa jadi reporter, tidak bisa jadi wartawan. Kenapa? Karena begitu saudara, ayo sekarang tulis di koran. Oh enggak, ntar dulu ya Pak, kita riset dulu. Lah ini gimana sih? Ya saudara-saudara, maka saudara perhatikan ya, orang yang suka katanya itu cuma berani tulis di medsos kan saudara Tuhan kan, ya kan, suruh tulis di medsos. Kenapa? Ya karena nggak akan ada yang kejar dia. Coba wartawan berani nggak ditulis di koran katanya nggak bisa. Ya. Nah keterbukaan. Nah tapi menarik ya, pada saat yang sama, nah ini menarik, dari pihak Paulus ada keterbukaan. Tapi pada yang sama, para rasul bersukacita atas keberhasilan Paulus. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Lebih banyak mana masanya? Paulus atau Petrus? Ya Paulus. Ya karena Petrus hanya mengabarkan Injil pada orang Yahudi yang masanya sedikit. Paulus mengabarkan Injil kepada orang non Yahudi. Ya banyak.
Tapi waktu Paulus datang melaporkan kepada Petrus atau memberitahukan kepada Petrus, ini loh pelayanan saya selama 14 tahun ini. Sekarang ada banyak orang bukan Yahudi yang percaya. Apa reaksi Petrus dan rasul-rasul yang lain? Mari kita lihat ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8. Tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat, karena ia yang telah memberi kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Ayat 9 kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai sokoguru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Sampai di situ. Saudara-saudara kasih Tuhan, Petrus dan Yohanes lihat, wih, ini tuainnya Paulus banyak banget. Ya, tuainnya kita ya hanya orang-orang Yahudi. Ya tuainnya Paulus ya banyak, saudara-saudara Tuhan. Tapi waktu mereka melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, kata Petrus, kata Paulus, reaksi mereka apa? Mereka ikut bersukacita. Mereka ikut bersukacita. Mereka bisa melihat pekerjaan Allah di dalam diri orang lain. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita tidak boleh menuntut semua orang itu mengerjakan sesuatu seperti kita. Tapi kita harus belajar melihat orang itu dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, gak bisa di gereja itu ya semua orang bekerja dengan cara yang sama, itu gak bisa. Semua orang punya caranya sendiri. Cara yang benar gak selalu sama. Cara yang benar tidak hanya satu. Saudara kerjakan dengan cara saudara, dia kerjakan dengan caranya dia. Ya tentu saja saudara punya penilaian. Ya caraku lebih baik daripada caramu. Itu biasa aja saudara Tuhan ya. Karena kalau saudara-saudara berpikir cara dia lebih baik kan, saudara gak pakai cara saudara. Saudara pakai cara saudara kenapa? Karena saudara merasa itu yang paling baik memang. Ya tapi orang itu gak tentu cocok dengan cara itu. Dia lebih cocok dengan cara yang seperti ini. Paling gampang saudara-saudara ya, penginjilan. Saudara-saudara, ada orang itu menginjil yang straight to the point. Enggak basa-basi saudara-saudara Tuhan ya. Lalu lagi diangkot pun saudara-saudara Tuhan, orang baru duduk sudah percaya Yesus belum? Nah, misalnya ya ada orang kayak gini ya. Saudara-saudara ya. Saudara, mungkin ya saudara mungkin orang yang seperti itu ya, enggak suka buang-buang waktu. Ya, Bapak sudah percaya Yesus? Bapak kalau turun dari angkot ini tabrak becak. Ya, Bapak yakin masuk surga, misalnya kan? Ya saudara nyaman dengan cara itu. Mungkin karena saudara ya nggak tahu lah ya kabel di dalam diri saudara itu ya disusun dengan untuk seperti itu. Ya cocok. Tapi ada orang nggak bisa. Ya dia lebih suka saudara-saudara Tuhan penginjilan yang halus, persahabatan. Ya saudara bisa mengatakan cara saya lebih baik, nggak mau waktu. Kamu bisa bertahun-tahun ini baru orang jadi Kristen. Saudara-saudara boleh aja, gitu kan? Ya tapi saudara-saudara Tuhan kita juga harus ingat, saudara berani seperti itu karena saudara berada di konteks daerah Kristen misalnya. Ya. Tapi saudara harus paham dia di konteks daerah mayoritas bukan Kristen. Ya enggak sama, maka dia ketika menginjili orang dia pakai cara yang lebih halus. Ya. Nah, semua orang itu kan punya caranya masing-masing. Menginjili juga tidak satu cara, banyak cara. Dan kita bisa nyaman dengan cara yang satu dan orang lain nyaman dengan cara yang lain. Tapi kita harus belajar untuk melihat pekerjaan Allah di dalam diri orang itu. Ya, Allah juga bekerja dengan caranya yang halus itu. Seperti Allah juga bekerja dalam cara kita yang straight to the point. Saudara nggak bisa kemudian mengatakan, cuman cara saya yang dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara itu yang dikatakan oleh para rasul ini ya. Ya, Injil kita sama kok, Paulus. Cuman cara kita yang berbeda. Kenapa? Karena kita dipanggil kepada orang yang berbeda. Kamu kepada orang tak bersunat, saya kepada orang yang bersunat. Caranya berbeda. Tapi, nah menarik saudara-saudara ya, Allah yang memberikan kekuatan. Jadi Paulus, kamu bisa menginjili orang bukan Yahudi, Allah yang berikan kekuatan. Seperti kami pun bisa menginjili orang Yahudi karena Allah yang beri kekuatan. Jadi ini bukan masalah Injil yang berbeda, ini cara yang berbeda. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, bisa nggak ya kita bersuka cita melihat orang dipakai Tuhan dengan caranya? Ya, saudara-saudara kita seringkali
Saudara-saudara Tuhan merasa bahwa kita inilah yang dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita penginjilan pada kaum intelektual. Ya kan? Ini yang dipakai oleh Tuhan. Sehingga kita kurang bisa menghargai orang yang dipakai Tuhan untuk menginjili tukang beca, anak jalanan, saudara-saudara Tuhan. Ya, atau sebaliknya saudara-saudara ya. Ada orang itu merasa kalau dia lebih berkorban. Kenapa? Karena dia melayani di pedalaman. Dia merasa orang yang melayani di kota, saudara-saudara, ini orang-orang manja semua ini. Saudara-saudara, itu ada juga kan saudara-saudara Tuhan ya. Dia pelayani di pedesaan, lalu ada orang pelayani di perkotaan. Dia merasa apa? Dia lebih rohani. Kenapa? Dia bayar harga, pikul salib, sangkal diri. Itu yang pelayani di perkotaan ya. Gak ada sangkal dirinya, gak ada pikul salibnya. Ini kan menghakimi orang. Jadi bisa gak kita bersuka cita? Orang itu melayani Tuhan dengan caranya. Maka menarik saudara-saudara ya di sini. Ketika mereka melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Menarik saudara-saudara ya. Jadi para rasul itu bisa, jadi mereka itu tidak ribut dengan cara. Yang mereka mau lihat apa? Ada nggak Tuhan bekerja? Maka begitu mereka lihat apa kata saudara-saudara itu, apa yang mereka katakan kepada Paulus? Jabat tangan. Ya, jabat tangan. Udah sampai di sinilah pembicaraan kita. Kamu pergi ke orang Yahudi, kamu pergi ke orang non Yahudi, saya pergi kepada orang Yahudi. Itu. Ya saudara-saudara, saudara Tuhan, gereja dapat mengizinkan keragaman di dalam misi sepanjang Injilnya sama. Nah, saudara-saudara ya, saya ulangi saudara-saudara, kita harus bisa mengizinkan orang itu punya caranya, tapi Injilnya nggak boleh beragam, saudara-saudara Tuhan ya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara jangan sembarangan kemudian, itu cuma masalah cara. Antar dulu, bisa juga saudara-saudara memang Injilnya pun sudah beda. Ya saudara-saudara, ada orang itu bilang, ya penginjilan itu kan sebenarnya bagi-bagi sembako. Itu sudah penginjilan itu. Ya, bukan menantang orang terima Yesus. Kenapa? Karena kita menginjili orang miskin. Jadi menurut saudara orang miskin nggak perlu Yesus, Tuhan. Orang miskin perlunya beras. Ada kan saudara-saudara ya? Udahlah ya, jangan lagi nantang orang jadi Kristen. Apalagi kepada orang miskin. Mereka nggak butuh Yesus, mereka butuhnya beras. Ya, saudara-saudara, lah kalau begini kan sudah beda Injil ini namanya. Jadi kenapa sih kamu nggak pernah ini beritakan Yesus? Loh, kenapa sih beritakan Yesus? Kan Yesus sekarang ada di dalam kita. Ya, orang nggak perlu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mereka perlu melihat Yesus di dalam kita. Jadi mereka lihat Yesus di dalam apa? Di dalam sembako yang kita bawa. Jadi mereka nggak perlu percaya Yesus. Ya ngapain? Mereka sudah ada agama sendiri. Injil yang menantang orang terima Yesus itu, Injil orang Barat itu dulu itu. Kita sih Injilnya nggak begitu loh. Ini bukan cara yang berbeda. Ini sudah Injil yang berbeda ini. Ya saudara-saudara, ada yang bilang menginjili itu adalah menyembuhkan orang yang sakit. Ya saudara-saudara, kayak saudara Tuhan, kesembuhan dengan penginjilan dua hal yang berbeda. Orang bisa sembuh tapi masuk neraka kok. Ya memang Tuhan bisa pakai kesembuhan untuk bikin orang percaya pada Yesus. Tapi saudara-saudara Tuhan, tidak berarti otomatis orang sembuh lalu percaya pada Yesus itu gak otomatis. Tapi kan ada aja ya, saudara-saudara, yang sering terjadi apa? Dalam kebaktian kesembuhan ilahi seperti itu, hanya berhenti pada kesembuhan. Orang gak dibawa pada Kristus. Orang dibawa pada kesembuhan doang. Orang pulang dengan keadaan sembuh, tapi tetap pulang sebagai orang berdosa. Oh itu caranya Pak yang berbeda. Itu bukan caranya berbeda, itu sudah Injilnya yang berbeda. Saudara-saudara kayak saudara Tuhan, jadi ada keragaman dan Tuhan bisa bekerja dengan cara yang beragam, tapi Injilnya tetap sama, harus tetap sama. Ya saudara-saudara kayak saudara Tuhan, kita perhatikan di sini pentingnya kerjasama di dalam pelayanan. Itulah yang dikatakan oleh para rasul di Yerusalem kepada Paulus. Ya, kamu pergi ke orang tak bersunat, kami pergi kepada orang yang bersunat. Kerjasama. Tuhan memakai dua orang yang berbeda dengan cara yang berbeda untuk apa? Untuk kerjasama. Nah menarik saudara-saudara Tuhan, dan hasil dari kerjasama ini saudara-saudara Tuhan bisa kita lihat di kemudian hari apa? Ketika terjadi kelaparan di Yerusalem. Saudara-saudara, mari kita lihat 1 Korintus 16.
ayat 1. Tentang pengumpulan uang bagi orang-orang kudus. Hendaklah kamu berbuat sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang kuberikan kepada jemaat-jemaat di Galatia. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah, supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Sesudah aku tiba, aku akan mengutus orang-orang yang kamu anggap layak dengan surat ke Yerusalem untuk menyampaikan pemberianmu. Kalau ternyata penting bahwa aku juga pergi, maka mereka akan pergi bersama-sama dengan aku. Nah, kalau sudah perhatikan, saudara kasih oleh Tuhan, Yerusalem itu mengalami kelaparan dan orang Kristen di Yerusalem itu miskin. Saudara kasih oleh Tuhan, di waktu itulah Paulus kemudian mengumpulkan uang dari orang Kristen non Yahudi. Untuk apa? Untuk menolong orang Kristen Yahudi. Untuk menolong orang Kristen Yahudi. Ya, saudara-saudara. Nah, jadi saudara kasih oleh Tuhan, kita perhatikan, ya Tuhan itu memakai setiap orang dengan cara yang berbeda. Tapi prinsip yang penting itu apa? Kerjasama. Ya, saudara-saudara, kemitraan. Nggak mungkin kita mengerjakan semua. Ya, demikian juga saudara-saudara dalam gereja, nggak mungkin satu orang kerjakan semua, itu nggak mungkin. Maka Tuhan panggil banyak orang, dan banyak orang dengan cara yang berbeda. Kalau sama-sama dipanggil Tuhan, walaupun caranya berbeda, saudara Tuhan, tapi bisa kerjasama. Ya, bisa kerjasama. Maka saudara Tuhan, ya berbahagialah ya gereja yang bukan jemaatnya banyak, saudara Tuhan, bukan jemaat banyak tapi tidak bisa kerjasama, itu nggak ada gunanya. Saudara-saudara, berbahagialah gereja yang Tuhan kirim orang yang memiliki karunia yang berbeda-beda. Itulah gereja yang benar, ya, gereja yang beruntung, karena Tuhan kasih orang yang berbeda-beda karunia di sana. Supaya apa? Supaya bisa kerjasama, saling melengkapi. Kalau semua nyanyi, saudara Tuhan, wah bagus paduan suaranya, tapi semua pelayanan lain nggak bagus, saudara Tuhan ya. Nah, gereja ini paling bagus pelayanan paduan suara. Kenapa? Semua bisa nyanyi. Tapi saudara Tuhan, yang lain nggak bisa. Ya, membesuk orang nggak ada, saudara, ngajar sekolah minggu nggak ada, ya, semua nyanyi. Ayo saudara bisa bayangkan, kalau paduan suara sih gerejanya selalu menang. Ya saudara-saudara, tapi selain itu saudara Tuhan nggak ada yang bisa jalan. Ya mending nggak usah semua bisa nyanyi ya. Ya saudara-saudara, maka saudara perhatikan ya, ada pelayanan yang nggak bisa dikerjakan oleh gereja tertentu. Kenapa? Nggak ada orangnya. Maka saudara jangan ini ya saudara-saudara ya, jangan pikir semua pelayanan bisa dilakukan. Oh, di gereja lain ada pelayanan kita bikin. Di gereja lain ada orangnya. Di gereja kita nggak ada, jangan dipaksa. Karena kalau saudara paksa saudara Tuhan, lumpuh nanti gerejanya. Nggak ada orangnya. Hanya karena mau tiru orang lain, keren ya pelayanan gereja orang. Iya, dia bisa lakukan itu, ada orangnya. Ya Tuhan kirim orangnya. Lah di gereja kita orangnya nggak ada. Ya, tapi saudara-saudara sama halnya, di gereja kita bisa lakukan pelayanan itu, di gereja orang lain nggak tentu ada. Kenapa? Karena orangnya nggak ada di sana, adanya di sini. Jadi saudara-saudara kalau mau gereja berkembang, doa, minta Tuhan kirim orang dengan karunia yang berbeda lagi supaya lebih rame. Lebih rame. Saudara-saudara, gereja banyak duit tapi miskin karunia, saudara Tuhan. Waduh, itu menderita, saudara Tuhan ya. Wah, uangnya banyak Pak, tapi karunia jemaatnya nggak ada Pak ya. Orang-orang tak bertalenta semua Pak yang di dalam gereja. Uangnya banyak sih, tapi mau ngapain pun sulit. Mau ini nggak ada orangnya, mau itu nggak ada orangnya. Wah, saudara-saudara, itu gereja yang merana. Tapi saudara-saudara, gereja yang Tuhan kirim orang yang berbagai karunia, berbagai talenta, walaupun secara keuangan biasa saja, saudara-saudara bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan. Ya, banyak hal untuk Tuhan. Maka saudara-saudara, saya nggak tahu saudara yang hadir di pengisian ini, saudara selama ini nganggur nggak di gereja? Saudara kalau nganggur perlu doa, saudara Tuhan. Tuhan, kalau Kristus mati untuk saya, lalu saya cuma gini-gini aja, apa enggak terlalu mahal darah Kristus bagi saudara? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, nggak ada sih orang nggak berguna. Masa Tuhan mati untuk orang nggak berguna? Saudara Tuhan, itu yang benar aja ya. Tuhan mati, Yesus Kristus mati hanya untuk
membiarkan saudara tetap tak berguna? Itu kan kematian yang mubazir ya saudara Tuhan ya. Yesus mati hanya supaya saya tidak berguna. Ampun. Saudara-saudara, Yesus mati ya karena dia ingin memakai saudara. Tapi saudara-saudara Tuhan, kenapa ada jemaat yang sampai sekarang masih nganggur di dalam gereja ya? Duduk saja, nggak ngapa-ngapain. Ya mungkin karena dia nggak tahu pun dia harus ngapain. Ya saudara-saudara, itu saya bilang nganggur di gereja. Talentanya nganggur. Ya saudara-saudara, ada sih talentanya, cuman nganggur gitu. Ya nggak apa namanya, nggak berguna gitu, nggak digunakan. Ya saudara perlu doa, Tuhan selamatkan, tapi masa gini-gini aja nggak ngapa-ngapain, nganggur. Ya, saudara-saudara, nggak mungkin lah ya. Saudara diselamatkan hanya untuk nganggur, itu nggak mungkin. Darah Yesus terlalu mahal hanya untuk menyelamatkan pengangguran, saudara-saudara Tuhan ya. Darah Yesus terlalu mahal hanya untuk menyelamatkan pengangguran rohani. Yesus mati supaya saudara dan saya bisa berguna. Lalu kalau saudara merasa sampai sekarang belum berguna, saudara perlu tanya, Tuhan, untuk apa saya di sini? Ya, untuk apa saya di sini? Masa sih talenta saya nganggur? Ya, kiranya saudara dan saya tidak lagi menjadi pengangguran rohani, saudara Tuhan ya. Ya, tapi kalau yang di sini semuanya sudah berguna untuk Tuhan, ya puji Tuhan. Ya, memang harusnya ini didengar oleh mereka yang selama ini pengangguran rohani, saudara Tuhan ya, nggak berguna dalam gereja. Oke, saudara-saudara, jadi inilah ya bagaimana kita menghindari konflik atau mencegah terjadinya pertikaian. Perlu keterbukaan, tapi juga perlu keluasan hati. Nah, saudara-saudara ya, keterbukaan, berani terus terang, tapi saudara-saudara perlu juga luas hati. Ya, jangan saudara berpikir cuma saudara saja lah yang dipakai Tuhan, orang lain enggak. Ya, saya pernah dengar cerita saudara Tuhan itu pianis yang tidak luas hati. Karena bertahun-tahun cuma dia pianis di gereja itu. Lalu tiba-tiba datanglah anak muda yang lulus dari luar kota, kembali ke kota itu dan datang ke gereja itu, lalu jadi pianis, saudara-saudara Tuhan. Nah, saudara-saudara Tuhan, pianis yang lama ini kalau bukan giliran dia jadi pianis, dia gembok pianonya. Ya, karena dia nggak rela lihat ada yang main piano selain dia. Apalagi saudara-saudara yang mahasiswa yang baru pulang ini di kota sebelumnya, saudara-saudara, dia main piano sangat baik, memang dia belajar piano. Saudara-saudara, sementara yang pianis yang bertahun-tahun ini, pianis Islam ini autodidak. Saudara-saudara Tuhan, waduh, ini kalau dia main piano, lama-lama saya nggak diminta lagi main piano ini. Kenapa? Sudah ada lebih bagus daripada saya. Maka saudara-saudara, kalau dia main piano, dia main. Begitu giliran orang lain main piano, saudara-saudara, dia gembok pianonya. Nah, itu contohnya kan, nggak luas hati kan? Nggak luas hati. Ya itu juga bisa terjadi. Kita guru sekolah minggu bertahun-tahun, saudara-saudara, tiba-tiba datanglah orang baru ke gereja. Ternyata dia berbakat jadi guru sekolah minggu karena dia guru, dia belajar ilmu pendidikan, belajar ilmu pendidikan anak, bertahun-tahun mengajar anak-anak, sehingga gaya mengajarnya saudara-saudara, wah menarik anak-anak. Maka saudara-saudara Tuhan, ya guru sekolah minggu lama karena takut terancam, saudara-saudara Tuhan, maka tidak pernah dijadwalkan guru sekolah minggu barunya, saudara-saudara. Ya. Kenapa nggak ada jadwal? Ya kamu cuma di kelas saja, duduk aja, lihat ya, observe ya, lihat aja, belajar terus. Saudara-saudara Tuhan, belum waktunya, kamu harus belajar terus ya, sampai kamu siap loh. Saudara-saudara itu pikir-pikir sampai kamu siap gimana? Saya dulu ngajar sekolah minggu sudah ngajar sekolah minggu bertahun-tahun kok. Itu. Tapi karena dia takut begitu anak sekolah minggu nanti lihat guru yang baru ngajar, nggak mau lagi nanti yang minggu depan dengar kelas saya dong. Ya kan, apalagi anak sekolah minggu kan saudara-saudara polos-polos ya. Ngomong apa adanya kan. Yang kemarin ngajar lebih bagus. Nah, saudara-saudara, itu kan anak sekolah minggu. Dia nggak berpikir untuk menyakiti saudara sebenarnya. Ya kan? Dia cuma ngomong apa adanya. Yang kemarin lebih bagus, menarik. Ibu itu ngajarnya itu kan. Wah, yang sekolah minggu yang ngajar sekolah minggu bertahun-tahun nggak tahu diri nih anak itu kan. Kamu tahu dari kamu Batita saya ngajar sekolah minggu. Baru sekarang kamu anak-anak. Ya kan? Harusnya, ayo saudara-saudara saya tanya. Kalau misalnya ada seperti itu kasusnya, seorang anak muda bisa ngajar anak-anak, baru kemudian datang ke gereja, saudara sudah jadi guru sekolah minggu bertahun-tahun, lalu anak muda ini bisa ngajar dengan bagus, menarik kalau mengajar oleh Tuhan. Saudara reaksinya gimana? Saudara-saudara, dalam kasus seperti ini ya, orang paling rohani pun teruji oleh Tuhan ya. Saudara-saudara, dalam kasus seperti ini, saudara, orang yang paling rohani pun sedang diuji imannya oleh Tuhan. Bisa nggak ya? Ayo, bisa nggak kasih dia jadwal lebih banyak? Kenapa? Iya, kasihan juga anak-anak ini sudah bertahun-tahun dengar saya yang ngajarnya biasa-biasa aja.
Nah, harusnya kan kita mikir gitu ya saudara-saudara ya. Aduh puji Tuhan ya, sekarang ada guru sekolah minggu yang lebih bagus ngajarnya. Harusnya kasih lebih banyak lah. Kenapa? Kasihan anak-anak ini bertahun-tahun bertahan sama saya gitu ya. Kasihan loh mereka, bertahun-tahun cuma saya guru sekolah minggu mereka bertahan. Puji Tuhan mereka nggak keluar dari desa ini. Ya tapi kan kita juga, aduh kenapa sih? Biarlah yang saya aja ya. Itu nggak ada keluasan hati kan? Ya, kiranya saudara dan saya belajar untuk memiliki hati yang luas. Oke, mari kita bersatu dalam doa, kita tutup sesi yang kedua.